Kita harapkan semua pemirsa yang semua bisa ikut mengisi registrasi peserta PMB spesial. Kenapa? Karena data ini yang nanti jadi analisis kita seperti apa nanti membersamai abang kakak bunda semua dalam memakmurkan masjid. Kenapa? Karena kita perlu data awal ya untuk mengulas, untuk nantinya kita bisa memberikan solusikah hal-hal yang mana bisa mempercepat perolehan siswa, mempercepat kemakmuran di Masjid Abang Kakak Bunda semua. Jadi insya Allah mohon segera diisi registrasi peserta yang sudah saya share di grup PMB Medan. Dan mohon izin mungkin nama Kak Bunda beberapa dari teman-teman ada yang belum kenal nih ya. Tak kenal maka ta'aruf. Insya Allah di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Nurul Huda dari Masjid Al Ikhlas Pasar 7 Padangbulan Medan, yang mana merupakan panitia dari Platnas Masjid Bilioner pada kesempatan hari ini. Nah, alhamdulillah Masjid Al Ikhlas Pasar 7 Padangbulan Medan ini berada di Kota Medan. Nah, di Padangbulan kalau yang orang Medan Sumatera Utara, sahabat semua bisa mampir silaturahim. Ya nanti insya Allah saya adukin kopi lah ya. Nah, boleh main-main ke Masjid Al Ikhlas, belajar bersama. Insya Allah nanti kita bisa ngobrol terkait kemakmuran masjid, terkait juga hal-hal yang lain yang mana bisa sama-sama kita memaksimalkan peran serta masjid kita masing-masing. Dan juga alhamdulillah di sini kita bersama PST Masjid, Pesantren Terbuka Masjid yang mana dari grup Mas Kodik masing-masing nih ya, ada dari seluruh Indonesia berkumpul di sini. Nah, itu merupakan teman-teman dari komunitas masjid di mana kita mencari para mujahid masjid yang mau bertransformasi masjidnya. Nah, jadi acara hari ini kita laksanakan berkat juga kontribusi dari teman-teman masjid seluruh Indonesia yang mana ada mungkin di grup Mas Godik masing-masing sahabat masjid yang sudah mendaftar. Nah, itu merupakan teman-teman yang sudah mencari dan juga mau ikut serta ambil peran dalam proses kebaikan untuk mencari mujahid-mujahid masjid di seluruh Indonesia. Nah, jazakumullah khair teman-teman semua. Insya Allah mudah-mudahan mengalir pahala jariah kepada bangga kakak bunda semua, teman-teman para PST masjid, dan juga yang mana insya Allah ini semua tak akan terjadi karena izin Allah. Dan juga alhamdulillah dibersamai oleh pesantren terbuka yang mana dibersamai oleh Kiai Bung Ben yang mana alhamdulillah pada hari ini juga menjadi narasumber perdana. Nah, alhamdulillah beliau sudah berhadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai, insyaallah hari Alhamdulillah. pertama nih. Satu lur tadi kayaknya sehat kan Iya, dari Jakarta ke Bandung, Bandung ke Medan ya. Datang jumpa lagi di Zoom nih, Masya Allah, tabarakallah. luar biasa sekali nih Kiai, insyaallah. Yang hari terakhir, dan semakin banyak yang daftar, agak-agak sedikit apa ya, ya gopoh juga ya bahasanya ya. Data sendiri. Nah, tak menyangka ternyata benar-benar PMB ini ditunggu banyak teman-teman masjid Ya, Kiai. Nah, Masya alhamdulillah Allah. mungkin sepertinya tembus 150 peserta nih Kiai. Masya Karena Allah. belakangan aja nih tadi habis maghrib ada nambah sekitar 20-an. Masya Nah, ini Allah. luar biasa. Berarti masih banyak sekali teman-teman masjid yang ingin bertransformasi Kiai, masih butuh belajar bersama, bergerak bersama ya. Nah, mudah-mudahan jadi wasilah nanti kita bisa sama-sama belajar di Platnas di Zoom meeting ini, insya Allah. Dan insya Allah, mari sama-sama kita mulai kegiatan Zoom meeting kita pada pertemuan pertama ini. Sama-sama kita mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah untuk Bismillahirrahmanirrahim. mengawali Zoom meeting perdana pada malam hari ini, izinkan saya membacakan SOP memakmurkan masjid. Nah, apa SOP-nya yaitu surah At-Taubah ayat 18, 17, 18, yang mana ini merupakan salah satu kunci kalau Masjid Abang Kakak Bunda mau maju. Nah, mudah-mudahan dengan kita membacakan dan menyimak surah At-Taubah ayat 17, 18, mudah-mudahan acara kita Allah berkahi, mudah-mudahan juga ayat ini melekat ke pikiran kita, hati kita, ke semua para pengurus masjid yang insya Allah mudah-mudahan menjadi SOP dan landasan dasar. Mohon izin, Abang Kakak Bunda, kita mulai. Insya Allah izinkan saya langsung nih yang membacakan surah At-Taubah ayat 17-18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ما كان إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر Oh, إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. Yang artinya, sungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjidnya Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada apapun selain kepada Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Mohon maaf Abang Ayah Bunda, ini mungkin sedikit nervous nih perdana Zoom meeting ya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi keberkahan kepada kita semua. Ya, mohon maaf, belum bisa maksimal membacakan SOP masjid di hadapan Abang Ayah Bunda semua ini luar biasa sekali para pegiat masjid. Dan alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baik Abang Ayah Bunda, mantul berada insya Allah setelah tadi sama-sama kita mendengarkan, bacakan surah At-Taubah ayat 18. Nah, insya Allah mari sama-sama kita langsung akan mendengarkan ya materi perdana kita pada hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Bung Ben, yaitu terkait dengan prinsip Masjid Milioner, konsep dasar Masjid Milioner dan berbagi pengalaman nantinya dalam pengelolaan masjid. Insyaallah kepada Kiai Bung Ben, waktu dan tempat Zoom meeting kami persilahkan. Tafadhol Kiai. Masih mute Kiai.
Ya, makasih Ustaz Nurul Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Ramai, ramai nih. Ya, sebelum saya mulai ini saya kepengen tahu dulu nih. Sahabat-sahabat yang dari Sumatera, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sahabat-sahabat yang dari Sumatera, yang dari Sumatera itu mana? Raise hand atau bisa juga chat coba. Wah, ada Lampung Pak Sumaryono ya. Masya Allah. Yang dari Sumatera mana lagi selain Lampung? Mana lagi selain Lampung? Selain Lampung, Pak Rahmat Hidayat. Masya Allah. Dari mana Pak Rahmat Hidayat? Buka aja nggak apa-apa. Pak Kamila Jambi. Masya Allah. Dari Labuan Batu, Ustaz. Labuan Batu. Wah, dekat ya. Temannya Ustaz Nurul Huda kayak ini. Mana lagi yang Sumatera? Riau ada nggak Riau? Labuan Batu, Rantau Perapatan. Masya Allah. Ada Jambi tadi. Pekanbaru. Wah, ini baru nih ya. Lampung juga ada. Padang ada nggak Padang? Sumatera Barat. Beli tisu di Indomaret di sana. Sumatera Barat nggak ada kayaknya ya. Itu yang berapa ribu tadi? Bangka ada Bangka. Aceh. Oh, nggak ada uang itu mah apa? Ini nggak ada. Masya Allah. Yang dari Jawa, yang dari Jawa. Siapa aja dari Jawa nih? Jawa Barat dulu, Jawa Barat. Jawa Barat siapa? Coba cek. Coba bisa dicek. Bandung dulu. Masya Allah. Mana lagi? Ayo, Ustaz. Bekasi. Saya dari Mana lagi? Kabupaten Bandung. Cikampek, Kabupaten Bandung. Ustaz. Cirebon. Masya Allah ya. Berkah-berkah. Yang dari Jawa, Tangsel juga ada. Ya. Tangerang Dari juga ada. Banten, Banten, Provinsi Banten. Ada nggak? Nurul Huda dari Nurul Tangerang. Huda. Wah, ngeri. Dari Alhamdulillah. Bogor juga ada, Masya Allah. Barat Jawa nih Jakarta, Jawa Barat, Banten. Serang juga ada. Masya Allah, berkah-berkah. Tangerang, Masjid Raya Rahmatan lil Alamin. Masya Allah. Yang dari Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur. Siapa aja? Jawa Tengah, Pak Ranoto. Al-Falah Sragen juga ada, Masya Allah. Wah, ini masjid senior nih. Mana lagi yang dari 3J ya? Jogja, Jateng, Jatim, Bumi Ayu. Oh, Sangatta. Sangatta belum disebut, Kalimantan belum dulu. Jawa dulu, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Yogyakarta ada juga, Masya Allah. Saya lama di Jogja, Pak. Yogyakarta, Jogja ada juga nih Al-Jihad Dayu Permai, Masya Allah. Mana Hadir, lagi? Bung Ben, hadir. Siapa tuh? Purbantoro, Purbantoro. Wah, siap. Ponorogo. Ponorogo ya. Purbantoro, Purbantoro. Pontoro ya. Masya Allah, tabarakallah. Siap. Masya Allah. Yang dari Kalimantan. Kalimantan, Sulawesi. Hadir, Samarinda hadir. Wah, Kalimantan, Sulawesi mana aja nih? Samarinda. Pontianak sudah ada ya. Pak Isa Ansori. Masya Allah. Mana lagi? Kalimantan, Sulawesi. Pontianak hadir. Sulawesi Mana lagi? hadir. Samarinda hadir. Masya Allah. Siap. Yang dari Irian Lombok, Bali. Jayapura ada nih, Muhammad Amin. Jauh betul ya. Dari Sumatera sampai Papua ada semua di sini ya. Masya Allah. Sulawesi, Papua, Lombok, Bali ada nggak? Ada Bung Ben Ada ya? di Sulawesi Selatan. Masya Allah. Siap. Berkah. Merauke Terus yang sekarang nonton Merauke. bareng. Macam mana nonton bareng nih? Banten hadir. Banten hadir ya, Masya Allah, tabarakallah. Saya ada lihat nih Pak Chandra Maulana. Masjid mana nih nonton bareng nih? Bisa di apa spotlight, Ustaz? Mana nih saya spotlight ya, spotlight. Ini Pak Chandra Maulana. Masjid mana nih? Rame betul tuh yang nonton bareng tuh. Di mana nih posisinya nih Pak Chandra? Ya, sahabat-sahabat sekalian di PMB ini teman-teman boleh undang semua pengurus, bahkan satu kecamatan pun hadir nggak ada masalah. Ya, karena kita tujuan satu rahmi ya. Cuman memang room Zoom kita tuh terbatas, jadi kita tidak bisa free kan semuanya untuk lewat online. Pak Chandra Maulana masjid mana nih? Wah, Pak Ratma Maulana nggak ini, belum ada mic-nya. Mana lagi nih ya? Yang nonton bareng siapa lagi yang nonton bareng?
Samarinda hadir. Samarinda. Mana nih suaranya nih Samarinda? Saya spotlight. Samarinda. Nggak nampak di sini. Satu aja siapa yang nonton bareng hari ini? Agus. Siapa? Pak Agus. Pak Agus mana Pak Agus? Alias Blitar. Nih Pak Oh, Ali Pak Ali Hasmi. Hasmi juga nih, Masya Ali Allah. Hasmi, Tabarakallah. Wah, luar biasa ya. Al-Muhajirin Bandar Lampung juga nonton bareng. Masya Allah. Baik, siap. Makasih teman-teman sekalian. Barakallah, saya mengucapkan selamat datang di PMB spesial Pelatnas Masjid Milioner. Sudah keangkatan yang ke-8 ini berarti yang dilaksanakan oleh Masjid Al-Ikhlas. Sebelumnya sudah ada 7 angkatan, ada ribuan masjid di seluruh Indonesia, ya, bahkan juga dari kota Malaysia, Papua. Ini adalah pelatnas paling berkelas, ya. Pelatnas paling berkelas, pelatnas yang mungkin paling panjang sedunia, karena kita akan bertemu selama minimal 7 hari dan tidak akan berpisah selama-lamanya, insya Allah ya. Baik, doa saya dari Kota Pontianak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan kepada sahabat-sahabat semua di seluruh Indonesia, ya. Allah jaga kesehatannya, Allah berikan hidayah, Allah berikan kemudahan segala urusannya. Yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang kurang rezeki, Allah limpahkan rezekinya. Yang sedang tertimpa masalah, Allah mudahkan masalahnya. Amin. Amin. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya diminta oleh panitia untuk memberikan pengantar, ya, pengantar dalam acara Pelatnas Masjid Milioner yang pertama ini. Jadi ini saya bikin slide, ya, khusus untuk teman-teman di PMB spesial, ya, yang akan kita ikuti pada tanggal 11 hingga 18 November tahun 2024. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, jadi sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya, biar nanti nggak salah paham. Kalau salah paham, jadi masalah nanti ya. Baik, nama saya Beni Pak, biasa dipanggil Beni Sudastyo. Ya, saya bukan ustadz, juga bukan ustazah. Ya, nggak pernah mondok, juga tidak pernah belajar Al-Quran ya secara sistematis, ya, secara intensif. Ya, saya hanya orang biasa saja. Ya, hanya orang biasa saja. Nah, yang kebetulan hari ini, ya, sejak tahun 2014 itu mengabdi di Masjid Kapal Munjalan di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Saya punya istri satu, ya, sama-sama penyuka traveling outdoor ya. Ya, istri saya, anak saya ada 4, ini 3. Kemarin ini foto terakhir. Kalau saya bikin foto yang 10 tahun yang lalu nanti disangkanya masih muda kan. Ya, saya lahir tahun 74 Pak, umur sudah setengah abad. Anaknya 4, ini anak-anak saya 2 laki, 2 perempuan. Yang ini masih kecil 2, 1 ini baru selesai dari Gontor, PM Gontor Darussalam, Pondok Putri 2. Yang besar sekarang sedang belajar di Kairo yang sebelah kanan ini. Sedang menempuh pendidikan di Manhat. Ya, kok di sana ada Manhat namanya, nanti sekolah 2-3 tahun baru bisa ke Universitas Al-Azhar. Ya. Saya tadi bilang saya bukan ustadz, juga bukan ustazah. Saya latar belakangnya aktivis Pak. Tahun 98 saya aktivis, ya, sampai tahun 2016 tuh kerjaan saya gini nih, demonstrasi Pak. Jadi jangan overthinking, saya bukan ustadz, juga bukan ustazah ya. Bukan ulama juga, ya, panggil saja saya namanya Bung Ben, ya. Jadi ini waktu itu aksi ASAP, jadi sangat banyak yang tumbang masuk rumah sakit. Jadi saya turun ke jalan memprotes terhadap aksi ini. Ini terakhir saya turun ke jalan. Setelah itu tahun 2014 saya bergabung dengan Ustadz Lukman, kemudian Ustadz Nur Hasan, dengan Bang En, kita mendirikan pondok Masjid Munjalan Ashabul Yamin, ya. Nah, base-nya di mana? Base-nya di Masjid Kapal Munjalan. Ini kami berempat, ya, yang mencoba mengawal, ya. Ada yang tengah ini ada Ustadz Lukman, ada Toya, yang kanan tuh ada saya, lalu ada Bang En, ya. Nah, sampai sekarang ya kami semua ini masih pimpinan di Masjid Kapal Munjalan. Baru 3 bulan yang lalu, sekitar bulan Agustus ya, ini saya dengan teman-teman
mencoba meneruskan gagasan pengembangan kemacetan ya dengan mendirikan pesantren terbuka. Yang tengah ini adalah guru saya udah belasan tahun dengan beliau belajar Quran gitu ya. Mungkin murid paling bebal, tapi nggak pernah berhenti untuk terus belajar dan belajar. Ini kami berempat mendirikan pesantren terbuka. Pesantren terbuka ini kemudian ada afiliat di seluruh masjid di Indonesia, ada 120-an afiliator kita untuk ikut menopang dakwah kemacetan, dakwah teknologi, dakwah artificial intelligence, melaksanakan belasan seminar dalam 3 bulan terakhir ini. Ya, itu di PST Masjid ya. Kita juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, training-training ya, kemudian kajian-kajian Al-Qur'an ya. Ini pesantren terbuka. Basisnya di Kota Pontianak, Bapak Ibu sekalian, baru 3 bulan. Baru 3 bulan terakhir ini. Kemarin ini kita sowan ke Wakil Menteri Pertahanan ya. Bareng-bareng ini kebetulan Pak Wamen ini adalah mantan Danjen Kopassus yang hari ini menjadi Kepala BIN. Nah, jadi kita berkoordinasi dengan beliau ya. Kebetulan beliau ini adalah sepupu, jadi kita mudah mengaksesnya. Nah, mudah-mudahan nanti ya kita bisa bersinergi dengan negara karena kita punya jargon ya, Masjid Makmur Indonesia Maju. Ya, jadi bareng-bareng kita dengan pemerintah. Nggak usah berpolitik, nggak usah apa ya, bareng-bareng aja lah gitu ya. Sahabat-sahabat sekalian rahmati Allah ya, itu perkenalan saya ya, singkat saja. Jadi apa aktivitas di Masjid Kapal Munjalan nanti kita akan sama-sama belajar ya. Sedikit cerita ya, di Masjid Kapal Munjalan 2012 itu masjidnya mulai dibangun, 2013 itu sudah mulai beroperasi, 2014 saya bergabung. Kemudian di tahun 2015 kita bikin Baitul Mal, Pak. Ya, kemudian di Baitul Mal itu dikonsolidasikan semua paskas di seluruh Indonesia. Nanti saya akan ceritakan sedikit. Ya, sampai kemudian masjid kita bertumbuh, ada di beberapa tempat, kegiatannya menyebar di seluruh Indonesia. Nah, dari pengalaman masjid inilah yang kepengen saya bagikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Dan dari masjid inilah kemudian muncul istilah masjid bilioner ya, masjid bilioner ya. Apa itu masjid bilioner? Ini apa ya? Enggak anti mainstream namanya ya, masjid bilioner ya. Bilioner itu bahasa Inggris ya. Kalau di Indonesia kan tuh miliaran. Masjid miliaran. Apa itu masjid miliaran? Ya. Nah, disinilah asal muasal istilah masjid bilioner itu berada, Pak. Ini Masjid Kapal Munjalan yang tadi saya ceritakan, kecil, Pak. Hanya ukurannya 11 kali 17 di gang sempit. Ya. Hanya muat di 150 orang. Dulunya nggak seperti ini. Ini kita rehab, kita perbaiki ya. Dan hari ini ya tetap eksis, ya tetap nggak pernah direhab ya segini-gini ini ya. Tapi kemanfaatannya Masya Allah, tabarakallah. Sahabat-sahabat sekalian, di Masjid Kapal Munjalan ini ya, tadi saya cerita tahun 2012, lalu kemudian 2014 ya, akhir atau awal 2015 gitu, kita mendirikan Baitul Mal. Namanya Baitul Mal PMMAY, kemudian berubah menjadi BMI, Baitul Mal Munjalan Indonesia. Ya. Nah, ini data terakhir tahun 2021 ya. Saya masih pakai data lama. Ya, sekarang saya belum update omsetnya. Omsetnya 9,4 miliar, Pak, per bulan. Per bulan. Sebagian besar dari infak beras, kemudian yang kedua adalah wakaf, yang ketiga adalah zakat. Ya, jadi infak 9,4 miliar ini per bulan, Pak, per bulan. Nah, namanya Baitul Mal. Ya, dari dua tadi masjid ya, kemudian BMI ini ya. BMI dari masjid kemudian BMI ya. Yang BMI ini melahirkan mengkonsolidasikan pergerakan paskas di seluruh Indonesia dan mencatatkan aset hingga 9,4 miliar rupiah per bulan. Berarti kalau misalnya per tahunnya ya nyampe lah 100 miliaran. Begitu ya. Saya berdoa semoga masjid-masjid Bapak sekalian yang ikut di PMB ini bisa bertumbuh seperti masjid kita yang kecil di Kabupaten Kuburaya ya. Bisa 1M, 2M, 3M ya per bulan ya. Menebarkan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia. Amin. Nah, sedikit saya ceritakan tentang Masjid Kapal Munjalan. Ini saya pakai data lama sampai tahun 2021 ya. Nah, ini aktivitas Masjid Kapal Munjalan ada di 106 kabupaten kota, mengkonsolidasikan paskas, kemudian ada satu pergerakan namanya Gerakan Infak Beras.
ya dari Aceh sampai Papua. Ini tahun 2021 saya rangkum, ya. Kemudian menyalurkan 850.000 kilogram beras per bulan untuk 450.000 jiwa anak yatim, ya, dan santri di 5.000 panti dan pesantren di seluruh Indonesia. Ya, masjid yang tadi Pak, ini mengkonsolidasikan semua aktivitas Paskas. Ya, kemudian masjid ini dikelola ya oleh 500 personil Pak. Kerjanya penuh waktu dari jam 8 sampai jam setengah 5. Jadi full oleh anak-anak muda. Ya. Kemudian masjid ini juga dikenal dengan masjid makan-makan Pak. Setiap hari itu ada saja kita dari pagi, siang, ya semua santri juga dikasih makan. Dan alhamdulillah nggak habis-habis lauk pauknya, ada aja terus. Setiap Jumat itu ada memberi makan semua jamaah yang hadir di kegiatan sholat Jumat. Ya, ini suasana masjid lama ini belum direhab ya. Nah, dari dulu seperti ini. Jadi kita bukan cerita sekarang saja, tapi dari dulu ya seperti ini. Pagi kita ngumpul, ya makan seadanya, gorengan, minum, dan segala macam. Sahabat-sahabat sekalian, di masjid ini juga kita punya rumah sehat. Ya, banyak yang untuk melayani masyarakat sekitarnya dan masyarakat di seluruh Indonesia yang datang, ya itu dengan dilayani dengan berbagai macam peralatan canggih. Sampai kemudian juga kita ada alat namanya USG, ada Pak dokternya juga yang siap sedia ya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi santri, bagi masyarakat di komplek di sekitar masjid dan tamu-tamu yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian masjid kami ya lewat Paskas itu bisa dianggap juga masjid tanggap bencana karena ketika ada bencana Paskas itu pasti akan turun untuk mengadvokasi masyarakat. Saya juga sering turun ya, kalau misalnya ada banjir segala macam kita cepat mengantarkan bantuan. Kemudian ini gambaran di depan ya, ini adalah pusat dakwah, ada rumah sehat, Baitul Malnya ini Pak, inilah namanya Baitul Mal yang sebelah kanan ini. Jadi ada kotak mal, ada Baitul Mal. Ya, kalau kotak mal itu ya kencelengan semut. Nanti kita akan belajar banyak. Ya. Nah, alhamdulillah atas izin Allah ini masjid kita ini ada 3 mobil Alphard ya. Ya, kemudian 60 kendaraan roda 4. Ya, 60-an kendaraan roda 4 tersebar di seluruh Indonesia. Di Pontianak saja mungkin ada belasan kendaraan roda 4, kendaraan operasional masjid ya. Kemudian ada tower Pak, kita bangun di belakang, kemudian ada hotel ya. Hotelnya ini belum jadi-jadi tapi sudah bisa beroperasi, sudah punya kemanfaatan di lantai 6 ya. Kemudian nah, ini ya. Kita masuk sedikit tentang materi ya, tentang Masjid Bilioner. Ya, kita bahas ini supaya nanti 7 hari ke depan saya akan ikut nemenin para pembicara untuk menemenin Bapak-bapak sekalian belajar ya. Ya, kita akan serius menemani Bapak belajar selama seminggu ke depan. Ya, ini mudah-mudahan yang hari ini nonton bareng kayak di DKM Al Muhajirin Cikampek bisa tetap stay ya, bersilaturahmi dengan seluruh pengurus masjid yang ada di Indonesia. Nah, apa itu Masjid Bilioner sahabat-sahabat sekalian? Ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sebagai sebuah istilah, sebagai sebuah narasi, sebagai sebuah harapan, sebagai sebuah visi yang rasional. Ya, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita ngomongin Masjid Bilioner, kita ingin menyamakan persepsi terlebih dahulu tentang masjid, ya, supaya nanti pembelajaran kita selama 1 minggu ke depan, teman-teman bisa paham apa sih yang dimaksud yang kami maksud dengan masjid. Jangan-jangan kita tidak sama, ya, tapi mudah-mudahan sudah sama semua, ya. Jadi menurut pengertian kami adalah masjid itu adalah masajidallah, tempat sujud kepada Allah. Sujud berarti merendahkan diri, ya, di hadapan Allah, termasuk juga di hadapan para makhluknya, wabil khusus dengan para manusia. Jadi kita sujud kepada Allah, ya, dan juga merendahkan diri di hadapan manusia. Jadi orang masjid nggak boleh sombong, Pak, karena masjid di tempatnya Allah. Yang kita maksud dengan masjid juga adalah masjid yang tanahnya diserahkan kepada Allah dan tidak boleh, ya, tidak boleh dijual dan tidak boleh dibagi. Kenapa ini kita sampaikan? Karena juga ada Pak, ya, mall yang punya masjid, ya, melaksanakan sholat Jumat juga. Tapi itu adalah fasilitas dari mall yang bersangkutan. Kalau mallnya dijual, bisa jadi masjid kita itu akan bubar juga. Misalnya dijadikan apa, misalnya tempat diskotik atau apa gitu ya.
ya, maka sebuah tempat sujud ya, itu tanahnya harus diserahkan kepada Allah. Ya, sebagaimana Rasulullah membangun Masjid Nabawi, langsung diwakafkan, Pak. Nah, inilah yang membuat masjid itu menjadi hebat. Ini menjadi doktrin kita. Ya. Kemudian apa contohnya? Ya. Yang kita maksud dengan masjid bilioner itu adalah ini, Pak. Ini adalah masjidnya Rasulullah, Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun ya, dibangun tahun 1 Hijrah. Jadi begitu Rasulullah datang ke Madinah, hijrah, ya pertama kali dibangun adalah masjid. Pertama Masjid Kuba, kemudian Masjid Madinah. Inilah bentuk masjidnya Rasulullah di fase-fase awal. Ya. Tidak ada kubah, tidak ada tehel, tidak ada AC, ya, berlantaikan tanah, beratapkan langit. Ya, kemudian orang-orang yang ingin berteduh itu berteduh di atap-atap tepian masjid yang ya dilindungi dengan daun kurma. Ya. Di sebelah-sebelah masjid itu ya para sahabat itu menginap. Termasuk juga Rasulullah. Ya. Nah, inilah sebuah masjid. Jadi masjid ini seperti ini. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi. Jadi apa yang dimaksud dengan masjid? Ya, ini sebuah kawasan Bapak Ibu sekalian. Ya. Sebuah kawasan. Jadi yang kita maksud dengan masjid adalah sebuah kawasan tempat sujud kepada Allah. Semua yang ada di dalam itu disebut dengan masjid. Ya. Nah, kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Ya, nanti kita akan lebih lanjut lagi belajar ya di hari ketiga mungkin ada materi tentang redefine masjid, memaknai ulang masjid ya. Nah, jadi masjid itu bukan beton dan besi Bapak Ibu sekalian, tapi fungsi dan kontribusi. Kalau misalnya masjid adalah kubah, berkubah, maka di manakah kubahnya Masjid Nabawi? Ketika masjid adalah menara, di manakah menaranya Masjid Nabawi? Ya, di zamannya Rasulullah. Ya. Jadi walaupun bentuknya hanya kotak seperti ini tetap disebut dengan masjid karena diniatkan untuk sujud kepada Allah dan tanahnya diserahkan kepada Allah ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan masjid bilioner ya? Nah, masjid bilioner ini berasal dari dua kata, masjid dan bilioner. Tadi masjid kita sudah pahami, masjid tempat sujud, sementara bilioner itu miliar. Nah, jadi masjid bilioner ini adalah masjid miliaran. Ya, miliarkan itu menggambarkan banyak, ya, sama seperti istilah ribuan, jutaan. Ya, jadi ini adalah sebuah semangat bagi kita, ya, untuk menjadikan masjid kita itu punya kontribusi, punya aset, punya omset, punya kontribusi, ya, yang sifatnya ribuan, jutaan, bahkan miliaran. Banyak fungsinya, banyak hartanya, banyak omsetnya. Inilah narasi ya atau visi masjid bilioner yang akan kita tularkan kepada Bapak Ibu sekalian. Maka hari ini jangan minder kalau misalnya masjid Bapak Ibu sekalian kecil, pasti masjid kami lebih kecil. Ya, jangan minder kalau masjid antum semua hari ini sebagian mungkin ada yang di pinggiran kota, ada yang di pelosok kampung, jangan minder. Ya. Karena pastilah masjidnya Rasulullah lebih kampung lagi, lebih desa lagi, lebih pelosok lagi. Tapi coba ya, coba lihat karyanya, coba lihat kontribusinya. Masya Allah, sampai detik ini pun masih bisa kita rasakan. Inilah yang dimaksud dengan masjid bilioner, yang kemanfaatannya tidak pernah putus-putus, Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti itu. Kemudian, jadi apa yang dimaksud dengan masjid bilioner? Ya, masjid bilioner ini adalah masjid yang makmur, berkah, berlimpah, ya, serta beraset dan beromset miliaran. Aset itu adalah berupa tanah, gedung, peralatan. Ya, sementara omset itu zakat infak sedekahnya ya itu miliaran ya kemudian juga penerimaan kalau misalnya kita memiliki usaha ya kan usahanya pun juga beromset miliaran ya. Sahabat-sahabat sekalian, ada pertanyaan mungkin di benak kita hari ini, masjid miliaran mungkinkah? Nah, menurut Bapak-bapak sekalian bisa nggak masjid kita ini bertumbuh menjadi masjid yang miliaran? Ayo. Sangat bisa, Kiai. Terlalu Bisa mudah nggak? ya Allah. Bisa nggak? Mungkin nggak? Mungkin, Kiai. Sangat Mungkin. mungkin. Kiai. Baik. Bisa Kiai. Insya Allah ya. Bisa. Ya, ini juga sebuah doa. Masjid miliarnya sebuah doa juga, sebuah harapan juga. Tapi kalau misalnya kita berdoa, kita berharap, tapi tidak mungkin, ya kita ngapain belajar gitu. Ya. Nah, sekarang kita akan coba buktikan, bisa nggak masjid itu miliaran? Mungkinkah? Kalau nggak mungkin, nggak usah kita belajar. Ya, kita coba telaah.
Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, masjidnya Rasulullah tadi itu, yang tadi saya gambarkan, tidak ada menara, tidak ada tehel, ini adalah Masjid Nabawi. Sekarang, ya, sekarang itu bisa menampung, Masjid Nabawi ini bisa menampung 1,5 juta jamaah. Ya, nilainya itu triliun Pak, bukan lagi miliar. Ya. Tapi ini sekarang, dulunya apakah seperti ini? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Dia bertumbuh Bapak Ibu sekalian. Apakah hanya Masjid Nabawi saja? Tidak. Ini ada Masjid Al-Azhar. Ya. Di mana? Di Kairo, Mesir. Ya. Saya mendengar dari anak saya bercerita bahwa sepertiga tanah Mesir itu miliknya Masjid Al-Azhar. Tanah wakafnya Masjid Al-Azhar. Ya, kenapa Masjid Al-Azhar itu bisa membiasiswakan orang? Jadi sekolah di sana tidak bayar, Pak. Dia dapat dari mana? Ya, sewa tanah dan bangunan. Kepada siapa? Kepada pemerintah, kepada swasta. Uang itu diputar, kemudian bisa membebaskan biaya pendidikan untuk ya jutaan orang sepanjang masjid ini berdiri. Masjid ini berdiri sekitar tahun abad 12 Masehi, Pak. Zaman dinasti Fatimiyah ya di Mesir. Oh, itu kan di luar negeri. Kalau dalam negeri gimana, Bung Ben? Ini ada Masjid Demak, Pak. Masjid Demak ini berdiri di Kabupaten Demak sekarang. Dari Masjid Demak ini kemudian muncul masjid di apa namanya di Solo, ya, di Pajang, ya, dari Demak kemudian di Kota Pajang, ya, Solo sekarang, ya. Kemudian sejarahnya berlanjut lagi ke Masjid Kota Gede di Jogja. Berlanjut lagi sampai menyebarkan Islam di mana-mana. Ya, masjid ini, ya, Masjid Demak ini, ya, itu adalah masjid yang sangat kaya, Pak, kaya dengan kontribusi. Ya, oh, itu kan masa lalu, kita nggak tahu. Demak ini 1.500 tahun yang lalu. Oke, masih ada lagi, Pak. Ini Muhammadiyah. Pasti tidak asing dengan kita. Muhammadiyah yang hari ini, ya, diperkirakan memiliki aset sekitar 3.000 triliun, Pak. Tanah, universitas ada ratusan, ya. Sekolah ada ribuan, panti asuhan ada ratusan, ya. Itu diawali dengan masjid yang kecil ini, Pak. Ya. Ini di Jogja, ya. Di Jogja, ya. Kemudian Gontor. Pasti teman-teman tahu yang namanya Gontor, yang hari ini punya santri 25.000, ya. Kemudian punya cabang di 25 titik di seluruh Indonesia. Ya. Kemudian saya pernah ke sana 2 tahun yang lalu terakhir, ya, itu apa namanya tanahnya itu ratusan hektar, Pak. Dan kalau teman-teman main di Gontor di Ponorogo, ya, di kompleknya itu ada sekitar 50-an hektar gitu, itu padat dengan bangunan, ya. Nah, masjid ini berdiri tahun 1924, ya, 1924, ya, dan bertahan hingga sekarang. Apa yang kita pelajari dari sini? Yang pertama, ya, masjid itu abadi, Bapak Ibu sekalian. Masjid Nabawi masih ada apa enggak? Masjid Nabawi yang ini masih ada enggak? Masih ada, Kiai. Masih ada. Ada, Bung Ben, ada. Masjid Al-Azhar ini masih ada apa enggak? Masih. Masjid Demak masih ada apa enggak? Masih. Masjid Kauman ini sekarang malah tambah besar. Masih. Ya. Masjid Atik masih ada, Pak. Saya pernah ke sana 2 kali. Ini kecil banget masjidnya. Tapi sekarang masjid yang luar biasa besar. Ya. Dia sudah bertumbuh dari masjid menjadi pesantren terbesar di Indonesia. Karena punya santri 25.000 orang. Ya. Nah, inilah ya contoh masjid bilioner, Bapak Ibu sekalian. Zaman dulu ya ada, sekarang pun masih ada. Zaman dulu kontribusinya miliaran, sekarang pun kontribusinya masih miliaran. Zaman dulu sudah kaya raya, sekarang pun masih kaya raya. Ya, masih kaya raya. Masjid Demak kan nggak kaya lagi. Ya, Masjid Demak sudah melahirkan banyak masjid, Pak. Kalau mereka mau sombong, mereka klaim semuanya masjid di Pulau Jawa ini ya hampir semuanya lahir dari Masjid Demak ini. Ya, tapi mereka adalah orang-orang yang ikhlas diri Demak ini. Ya, nah ini masjid-masjid kaya semua. Sahabat sekalian, apa sih yang membuat masjid itu menjadi miliaran? Ya, yang pertama adalah tanah, yang kedua adalah bangunan. Ini saya berikan contoh pengalaman saya.
Ini Pak, ini adalah foto Puang Rusman. Rusman Ali ini ya dulunya mantan bupati di Kuburaya. Saya diminta sama Ustadz Lukman untuk mengambil sertifikat tanah. Di tangan beliau ini ada 30 persil Pak tanah. Ya, satu lembar itu ya luasnya 2 hektar. Ya, ada 30 lembar tuh yang sedang saya ambil. Ya, jumlah totalnya 60 hektar, Pak. 60 hektar ini ya, itu nilainya diperkirakan sekitar 30 miliar. Ya. Nah, Puang Rusman ini menyerahkan kepada masjid. Jadi tiba-tiba ya, tadi tanah bangunan itu nilainya hanya 1,5 miliar. Ya, tahun 2012 modalnya Ustadz Lukman, modalnya Toya atau Haji Muhammad Nur Hasan, ya tiba-tiba melesat menjadi 30 miliar. Apa usaha kami? Nggak ada, biasa-biasa aja. Ya, jadi beliau memberikan asetnya. Saat berdialog ini saya bertanya, kenapa kalau misalnya ada lagi tanah, uang mau kasih siapa? Saya bilang, mau ngasih perusahaan atau masjid? Beliau milihnya masjid, Pak. Ya, karena dia juga adalah aktivis partai politik, ya. Saya juga tanya, milih mana, ngasih partai politik atau masjid? Dia bilang ngasih masjid. Ya. Beliau juga pengusaha, anak-anaknya juga pengusaha. Saya tanya, kenapa nggak milih ngasih tanah ke pengusaha? Nggak mau, saya kepengen ya di akhirat nanti saya punya amal jariah. Seperti itu, Pak. Jadi masjid ini sangat bisa menjadi ya miliaran. Ya, saya 20 tahun berbisnis, Pak. Tidak pernah ada satu orang pun yang mau ngasih tanah ke perusahaan saya. Tapi di masjid hanya 4-5 tahun ngabdi, berkhidmat, ya kan? Banyak orang yang menyerahkan asetnya dan nilainya bukan lagi juta, Pak, miliaran. Ya. Ini pengalaman saya, ya. Kalau Toya, Ustadz Lukman itu sudah banyak pengalamannya menerima harta wakaf. Ini yang saya terlibat langsung. Saya ikut ya menerimanya, saya melihat sertifikatnya, ya. Nah, ini juga saya juga terlibat melihatnya. Ini surah duta Munjalan, Pak. Ada di Ciledug, Jakarta. Luasnya 800 meter persegi. Ya. Tanahnya saja itu nilainya sudah 50 miliar. Tanahnya saja. Ya, belum termasuk bangunan. Ini juga diserahkan. Ini yang punya nih Ayah John. Ya. Tak lama setelah menyerahkan ini, beliau menyerahkan lagi tanahnya di daerah saya lupa ya, Jakarta Selatan atau Jakarta Timur gitu. Ya. Luasnya sekitar 2000 meter persegi. Ya. Lalu di Bogor kalau nggak salah saya diterima lagi tanah seluas mungkin sama sekitar 3000-an meter persegi. Yang ini saya tidak menyaksikan, tapi ada Toya di sini. Sini saya menyaksikan. Ya. Nah, kita melihat banyak orang kaya, banyak orang-orang yang miliarder itu hanya mau kasihkan tanahnya untuk masjid saja. Ya, saya sangat yakin Bapak-bapak sekalian yang ada ikut Zoom di sini pasti ada perusahaan. Dan coba lihat apakah ada orang yang tiba-tiba memberikan tanah atau aset kepada perusahaan kita. Nggak ada. Ini hanya terjadi kepada masjid. Maka masjid ini ajib, Pak. Ajaib. Kenapa ajaib? Ya, lumrah. Karena dia adalah rumahnya Allah, Baitullah. Ya. Jadi berdasarkan pengalaman ini, saya menganggap, ya, saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian itu percaya apa tidak, saya mengatakan bahwa ya masjid itu sangat mungkin menjadi masjid yang miliaran, masjid bilioner. Mudah-mudahan ya ini juga akan terjadi di masjidnya Bapak-bapak sekalian. Ya, apakah hanya itu? Tidak. Ya, ada juga istilahnya wakaf manfaat. Ini mobil Rubicon harganya miliaran, Pak. Ya, ini wakaf manfaat dari seorang pengusaha di Jakarta. Ngendon di masjid kita tuh hampir setahun. Tapi ini kemarin sudah kita pulangkan. Ya, ini ada Bang En. Ya, mobilnya mobil Jaguar. Ini juga wakaf manfaat. Bang En ini salah satu pimpinan Majelis Munjalan sekarang mendirikan Ismu Yahya. Dan juga aset omset dan kontribusinya miliaran di seluruh Indonesia. Nah, jadi ada wakaf tanah dan bangunan, wakaf peralatan. Inilah yang membuat, yang meyakinkan kita bahwa hanya masjid satu-satunya ya institusi ya yang bisa menjadi institusi ya yang bisa dipercaya oleh umat, oleh masyarakat untuk ya mengelola dan menerima aset yang miliaran. Ya, ini cerita tadi kita sudah cerita masa lalu, ya Masjid Nabawi, Al Azhar. Sekarang kita cerita masa kini. Ya, cerita masa kini. Ya, apakah hanya aset saja? Tidak. Tadi saya sudah cerita BMI penerimaan bulanannya 9,4 miliar. Ya, baik. Jadi pertanyaannya,
masjid miliaran mungkin apa tidak? Itu pertanyaannya. Mungkin nggak? Mungkin, Kiai. Mungkin. Sangat mungkin. Kalau nggak mungkin, kita nggak usah belajar. Mungkin nggak? Mungkin. Ben, sawah Ben. Ya ngapain kita belajar pergi ke bulan, pergi ke matahari gitu kalau misalnya nggak mungkin. Ya, bagi teman-teman yang nggak percaya silahkan, ya percuma belajarnya. Intinya seperti itu. Maka pertanyaan saya sekali lagi, mungkin apa tidak? Sangat Mungkin mungkin. atau tidak? Sangat mungkin, Kiai. Mungkin sekali. Jadi sangat mungkin. Jadi kita belajar ini Bapak Ibu sekalian, belajar ini ya belajar untuk ya, sebuah track atau sebuah visi yang sangat mungkin ya, sangat mungkin ya terjadi juga di masjidnya Bapak Ibu sekalian. Ya, disinilah kita perlu belajar. Apakah hanya masjid kapal Munjaran saja? Tidak. Nanti ada satu materi kita siapkan sudah. Ya Bapak Ibu sekalian akan dibawa cerita tentang masjid-masjid yang alumni PMB. Ada banyak sekali Pak. Masjid kalau dari Sumatera itu ya Masjid Al Ikhlas itu juga miliaran. Ya. Wakafnya ya. Omsetnya tuh Ustadz Nurul Huda itu sampai ada 2 sayap beliau tuh. Ya, ada yang 40 juta, ada yang 50 juta, tapi rata-rata ya sekitar 90 sampai 1 juta per bulan. Ya dikalikan aja dengan 12, itu sudah miliaran juga, tapi 1 tahun. Ya, tapi ada juga masjid yang di Sulawesi, itu baru berdiri sudah menghasilkan omset ya dan aset miliaran juga. Jadi nanti kita akan bahas. Saya hanya memberikan argumentasi saja bahwa ya dulu Rasulullah itu bisa mencapai miliaran, lalu dibuktikan dengan sepanjang sejarah, dan hari ini ya bisa dilihat, bisa dipegang masjidnya, bisa dilihat juga laporannya, itu juga masih terjadi. Berarti ini bukan spekulasi Bapak Ibu sekalian. Betul nggak? Ya. Ini Ya, ada sebuah betul. kemungkinan yang sangat besar. Tapi tergantung dengan kita Bapak Ibu sekalian. Yang penting tuh ini mungkin terjadi di masjid kita ya selama tracknya itu bisa kita tempuh dengan cara yang cepat, yang tepat. Ya. Nah, berapa lama kemudian masjid ini bisa bertumbuh? Enggak lama, Pak. Masjid kita coba lihat masjidnya Rasulullah. Ya. Perang Badar itu tahun berapa? Tahun 1 kedua, Hijriah. 1 Hijrah. tahun 2 Hijrah. Ya. Tahun 2 Hijrah. Artinya 2 tahun setelah Rasulullah hijrah. Perang itu menggunakan biaya apa tidak, Pak? Pakai biaya nggak? Pakai, Kiai. Pakai dana nggak? Pakai Perlu dana. unta nggak? Perlu unta nggak? Pakai dana yang sangat besar. Iya. Pakai Perlu Bung unta. Ben. Ya. Kalau Rasulullah masjidnya itu nggak kaya raya, nggak mungkin berani perang. Betul nggak? Betul. Jadi berapa lama nih trek untuk menjadi miliaran nih? Ya, kita bukan Rasulullah Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau misalnya kita coba lihat masih kapal jalan tuh, untuk mencapai miliaran itu butuh waktu sekitar 5 tahun. Ismu Yahya itu membutuhkan waktu nggak sampai 2 tahun. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang ikut pelatihan Pelatnas Masjid Milioner ya, Medan yang ke-8 ini ya, itu bisa setengah tahun Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Setengah tahun bisa jadi miliaran. Mungkin nggak? Ya insya Allah. Ya karena ini kita tidak bicara tentang rumah kita, tidak bicara tentang perusahaan kita, tapi rumahnya Allah, perusahaannya Allah. Jadi nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah selama kita itu kepengen berusaha ikut dengan caranya, bukan cara kita. Ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pertanyaannya selanjutnya adalah ketika dia mungkin, terus bagaimana cara mewujudkannya? Nah, ya. Cara mewujudkan bagaimana? Inilah yang mau kita pelajari selama 11 kali pertemuan ke depan. Ya. Nah, cuman kalau Bapak Ibu sekalian ini putus-putus belajarnya, ya akhirnya pengetahuan juga putus-putus. Ya. Nah, sekarang saya pengen tanya lagi nih. Ya, mau nggak belajar? Ya, mau nggak belajar? Ya, cara mewujudkan masjid kita supaya bisa menjadi miliaran. Mau nggak? Siap nggak untuk terus belajar nih? Siap. Karena gini Bapak Ibu sekalian, semua orang selalu kok ditanya tuh kepengen sukses nggak? Mau. Kepengen kaya nggak? Mau. Ya, tapi nggak mau kerja, nggak mau berusaha.
Bahkan yang lebih kasar lagi itu nggak mau belajar, Bapak Ibu. Betul nggak? Betul. Nah, banyak orang yang nggak mau belajar karena nggak ada gurunya. Banyak orang nggak mau belajar karena merasa tidak mungkin bisa mencapai tujuan. Makanya kemudian kita belajar ini tidak hanya sekedar belajar, tapi juga kita temanin bergerak. Jadi saya, Bapak Ibu sekalian, dan teman-teman penyelenggara itu tidak hanya akan menjadi teman belajar, sahabat-sahabat sekalian, tapi juga teman untuk bergerak. Kenapa kita berat mau? Karena masjid ini punya Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya, bangga nggak kita dengan Masjid Madinah Nabawi? Bangga nggak? Bangga Kiai. Padahal kan bukan punya kita kan? Sangat Enggak, banget. Kiai. Ya. Mau nggak kita ngasih uang misalnya di sholat Jumat di masjid masjid di luar kota? Mau nggak kita ngasih sumbangan ke situ? Mau kan? Padahal itu kan bukan masjid kita. Oh. Nah, dalam benak kita nih Pak, sudah tertanam bahwa itu adalah masjidnya Allah. Ya. Nah, inilah yang akan kita lakukan. Jadi kita sangat senang kalau Bapak Ibu sekalian itu mau belajar, sangat senang menemani Bapak Ibu sekalian untuk bergerak mewujudkan masjid miliaran. Ya, karena ini bukan persaingan Bapak Ibu sekalian, malah kita bahagia, senang. Seperti juga Rasulullah, senang masjidnya di mana-mana. Ya, kalau Rasulullah itu menggunakan franchise Pak, wah itu sudah luar biasa beliau tuh. Ya. Jadi enggak, kita senang. Kenapa? Karena yang kita makmurkan itu masjidnya Allah, bukan masjid pribadi. Ya, jadi kami akan menemani Bapak Ibu sekalian untuk belajar, ya, menempuh jalan ya sebagai masjid miliaran dan menjadi teman bergerak. Ya, terus bagaimana cara wujudnya? Sederhana aja Bapak Ibu sekalian. Sederhana secara teori ya. Tapi wallahu alam, sanggup nggak teman-teman untuk melakukannya? Tapi mudah-mudahan kalau takut kita temani. Kalau nggak tahu caranya kita temani bergerak. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua siap. Konsepnya ini aja Pak. Gambar apa di depan saya ini? Depan kita nih. Gambar apa? Pesawat terbang Kiai. Pesawat terbang. Pesawat terbang. Ini adalah pesawat Boeing 747. Ya. Trijet. Ya. Nah, saya menganalogikan masjid itu ya sebagai sebuah satu kesatuan nih Pak, pesawat ini Pak. Ada penumpang di dalamnya. Ya. Nah, pesawat ini Bapak Ibu sekalian itu minimal harus dilengkapi dengan 2 mesin, Pak. Ya, satu namanya mesin ilmu di sayap kanan. Ya, sayap kirinya itu mesin harta. Ya, sayap ketiga itu mesin muamalah. Mesin-mesin ini ya itu saling mendukung, saling menopang. Ya, kalau misalnya satu mesin mati, berbahaya nggak bagi pesawat ini? Terganggu nggak penerbangannya? Bisa jatuh Terganggu. Kiai. Ya, kalau Berbahaya. yang ini tidak hidup, terganggu nggak? Terganggu. Ya. Nah, syarat untuk menjadi masjid bilioner, masjid yang miliaran, itu minimal kita harus menginstalasi di masjid kita 3 mesin ini, Bapak Ibu sekalian. 1 mesin ilmu, 2 mesin harta, 3 mesin muamalah. Kalau 2 ini kita install, ya, kemudian ada traffic, ada uang, kemudian kita bikin muamalah di sini, bikin pesantren, bikin universitas, bikin rumah sakit, bikin minimarket, bikin koperasi, maka ini akan semakin laju. Ya, nah jangankan hanya 3 Pak, 2 saja sudah cukup melaju. Tapi akan lebih bagus lagi kalau misalnya masjid kita punya 3 mesin ini. Ya, jadi yang pertama apa? Mesin ilmu. Yang kedua mesin harta. Yang ketiga adalah mesin muamalah atau mesin tijarah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Masjid Kapal Munjalan seperti ini, Pak. Mesin ilmu ini kita sebut dengan Baitul Quran. Ya, masjid secara keseluruhan disebut dengan Baitullah. Ya, mesin ilmunya kita sebut dengan Baitul Quran. Kenapa Baitul Quran? Karena Quran itu adalah karena sumbernya ilmu pengetahuan. Kok bisa diyakini seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Ya, bagaimana kemudian kita nggak percaya? Hampir seluruh kerajaan yang ada di Indonesia, ada 400 kerajaan Islam, Pak. Ya, belum ada Gramedia, belum ada buku hadis, belum ada buku ulama-ulama. Mereka hanya berbekal pada Al-Quran saja. Ya, sebagai kitab pengetahuan. Karena lengkap sekali di sana. Dari perkawinan sampai kematian sudah diatur di Al-Quran. Ya. Nah, jadi itu adalah buku ilmu. Kita sebut mesin ilmu ini sebagai Baitul Quran.
Yang kedua, kita sebut dengan mesin harta ini dengan Baitul Mal. Ya. Apa? Baitul Mal. Ya. Betul, Yang Mal. terakhir, ya, kita harus instalasi mesin muamalah. Kita sebut dengan Baitul Muamalah, rumah muamalah. Jadi rumah-rumah ini ya ada Baitullah, harus dilengkapi dengan dua mesin utama, yaitu mesin ilmu yang disebut dengan Baitul Quran, mesin harta yang disebut dengan Baitul Mal, ya, dan yang terakhir adalah mesin muamalah yang kita sebut dengan Baitul Muamalah, rumah pelayanan. Ya, ini masjid roti yang kita punya sekarang namanya Roti Bahagia. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu apa sih maksudnya kita ini belajar di PMB spesial ini? Jadi kalau misalnya kita nggak punya orientasi, nggak punya tujuan, itu nanti 7 hari ke depan kita pun kehilangan orientasi, ya. Jadi maksudnya Bapak Ibu sekalian, pertama ya, maksud pelatihan ini itu mengikat amal jariah kita semua. Kok bisa diikat? Masjid itu abadi, Bapak-Bapak sekalian. Masjidil Haram masih ada nggak sekarang? Sampai sekarang? Masih ada nggak? Ada yang tahu berapa lama dia eksis? 1.400. Berdirinya di era Nabi Ibrahim. Berapa tahun yang lalu? 6.000 tahun yang lalu, Pak. Masih ada nggak Masjidil Haram? Masih, Kiai. Masih. Masih Kiai. Artinya orang-orang yang berkontribusi di situ, Pak, yang berkorban untuk masjid itu, yang menyumbangkan hartanya, dia akan terus mengalir kebaikannya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena masjid itu abadi, Bapak Ibu sekalian. Masjid Nabawi masih ada nggak? Masih. Masjid Al-Azhar masih ada nggak? Masih. Sama juga kemudian masjid Bapak Ibu sekalian. Dia insya Allah selama tanahnya itu sudah diserahkan kepada Allah, sudah diwakafkan, dia akan abadi. Nah, disitulah harta, bondo pikir, harta. Kalau bisa senyawa-nyawanya kita lepaskan untuk masjid itu, nanti dia akan mengikat semua pengorbanan kita dan dia akan memberikan kontribusi pahala walaupun usia kita telah terputus. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ini adalah maksud pelatihan ini. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu sekalian untuk berjuang, ya, berjuang dan memperjuangkan masjid karena dia bisa mengikat amal jariah kita semua, ya. Nah, termasuk juga saya ngajarin Bapak Ibu sekalian, menemankan teman belajar, ya itu juga ingin mengikatkan amal jariah kita. Kalau masih Bapak Ibu sekalian bertumbuh, minimal kami akan terhapuslah dosa-dosanya. Akan semakin banyaklah amal jariahnya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya. Kemudian masuk pelatihan ini adalah yang meyakinkan bahwa kita yang ngurus masjid ini, insya Allah, ya Allah akan jadikan golongan orang-orang yang diberikan petunjuk, hidayah, muhtadin. Ya, tadi yang disampaikan oleh Ustadz Nurul Huda, ya, ada surat At-Taubah ayat 18. Ya, fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Ya, semoga orang-orang yang mengurus masjid ini, yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah dengan cara-cara Allah yang ditulis dalam Al-Quran, ya, masuk menjadi golongan orang yang muhtadin. Apa hebatnya muhtadin ini? Hebatnya, Pak, ya, itu kita tidak akan pernah punya masalah besar. Karena Allah akan selesaikan, akan selalu memberi hidayah, akan selalu memberikan petunjuk, akan selalu memberikan pemecahan masalah. Ya, selama niat kita memang untuk membesarkan agamanya Allah, untuk menolong agama Allah dan membesarkan masjid-masjidnya Allah. Selama itu pula, ya, Allah akan bimbing kita. Ya, tapi ingat SOP-nya harus Quran. Ya, baik. Apalagi, ya, kita berharap, ya, kita berharap ketika masjid Bapak sekalian itu bisa makmur, maka Indonesia akan maju. Kok bisa? Ya, kok bisa? Ya itu tadi, ya, Masjid Al-Azhar, ya, itu bisa memakmurkan Mesir, Bapak Ibu sekalian. Dari mana-mana datang ke sana untuk belajar. Ya, Masjid Madinah, bukan Madinahnya yang hebat, bukan pemerintahnya yang hebat, masjid yang makmur. Maka Madinah dan Arab Saudi pun maju. Ya, maju luar biasa. Maka juga seperti itu, ya. Nah, masjid kami masih Kampung Jalan, ya, karena sudah makmur berlimpah, ya, maka masyarakat di sekitar juga maju. Nah, kita berharap, ya, ada 1 juta, ya, katanya ada 1 juta masjid di seluruh Indonesia, ya, ada 1 juta, ya. Ada yang bilang juga 800.000. Mudah-mudahan,
Kalau ada 800 saja atau 1000 saja masjid yang sama seperti masjidnya Al-Ikhlas, sama seperti Real Masjid di Jogja, sama seperti Masjid Ismu Yahya, maka Indonesia akan otomatis maju, ya. Baik. Hilang ya share-nya ya. Kita lanjut. Baik. Terus apa tujuannya? Tujuan pelatihan ini. Pertama, kita harus menyamakan frekuensi selama 7 hari ini tentang mindset. Ya. Cara pandang kita terhadap masjid harus sama, Pak. Sekarang saya tanya, misalnya ini, boleh nggak kita pipis di masjid, Bapak Ibu sekalian? Atau pertanyaan yang sering saya ajukan, boleh nggak kita bisnis di masjid? Boleh nggak? Sangat boleh Kiai. Light show. Bung Boleh Ben nggak? materi light show. Ya? Boleh Kiai. Boleh. Pipis di masjid boleh nggak pipis di masjid? Boleh Pak Kiai. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Siapa yang bilang boleh? Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh Pak Kiai. Di toilet masjid. Ya. Boleh. Pipisnya di toilet. Pipisnya di toilet. Jangan di mimbar. Ya. Jadi WC itu apa? Ya masjid juga. Tapi tempat fasilitas yang menopang masjid. Karena banyak orang yang mengatakan nggak boleh makan-makan di masjid, nggak boleh bikin bisnis di masjid. Betul Pak, itu di batas sucinya. Itu yang perlu ketat aturannya. Tapi kalau masjid keseluruhan boleh. Gitu ya. Boleh. Boleh bikin penginapan, boleh bikin rumah sakit, boleh bikin perguruan tinggi, nggak ada masalah. Ya. Tapi ya untuk di depan mimbar, di mihrab, itu memang batas suci. Yang masuknya ada adabnya, wudhu, pakai minyak wangi, rapi, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi masjid ini, ya teman-teman harus sama dulu mindsetnya. Ya, boleh nggak kemudian masjid kita beraktivitas di luar daerah kita? Ya, sangat boleh. Nah, ini mindset masjid. Nanti kita akan belajar lebih detail. Yang kedua, ya kita akan belajar dalam 7 hari ini untuk menginstalasi, langsung praktik Pak. 3 mesin kemakmuran nih. Menginstalasi apa 3 mesin tadi? 1. Ada yang masih ingat? Baitul Quran. Baitul Quran. 2. Mesin harta, mesin muamalah. 3. Baitul Muamalah. Itu muamalah. Langsung Pak, langsung diinstal. Selesai latihan, ada workshop, langsung diinstal. Ada buku panduannya. Ya, supaya apa? Supaya setelah ini melesat, bisa langsung ngomset, bisa langsung ngejar tanah wakaf. Ya, bisa langsung mencari Alphard, bisa langsung mencari Robicon, gitu ya. Mudah-mudahan masih kita jadi makmur, berkah dan berlimpah, ya. Langsung kita install, ya, di pelatnas ini. Nah, apa saja yang kita pelajari? Sudah terima semua ya? Ya, materi-materinya ya. Belum. Udah kita share kok, Pak. Oh, udah ya. Iya, maaf saya belum buka nih. Nah, belum. Sudah. ya, ingat betul Pak, ini semua Sudah, berisi Pak. kata kunci. Sudah. Sudah diurutkan semaksimal mungkin. Ya, kenapa harus urut? Kenapa baru kita share? Karena kita sedang negosiasi dengan pembicara dan segala macam. Ya, dan kita berharap kalau sudah urut, bapak-bapak sekalian bisa juga ikut bersama-sama kami menggerakkan masjid-masjid di seluruh Indonesia. Bisa ngajarin, gitu ya. Siap nggak nih kira-kira nih? Ya, siap nggak? Nggak banyak, hanya 11 materi saja. Nggak banyak. Ya. Hanya 11 materi saja. Satu kota dulu. Ya. Nah, kita berharap di slide-slide saya wakafkan untuk teman-teman. Boleh dipakai untuk ngisi seminar, untuk ngisi apa terserah, boleh. Silahkan. Saya sudah nggak lagi ini, pakai saja. Ganti namanya boleh nggak? Alhamdulillah. Boleh. Ganti namanya menjadi ganti Abah Yaman, Pak Sumaryono, Pak Latif. Boleh nggak, Bung Ben? Boleh. Alhamdulillah. Silahkan dipakai. Ya, silahkan dipakai. Materi-materi pelatnas ini dirubah menjadi masjid, teman-teman boleh nggak? Boleh. Kalau materi saya silahkan dipakai. Ya, diganti namanya nggak apa-apa. Saya kasihkan PDF-nya. Kalau butuh yang PowerPoint untuk mengeditnya, saya kasihkan PowerPoint-nya. Ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ada 2 materi utama. Kita akan belajar tentang mindset. Ya, ada 5 materi. Kemudian kita akan workshop, belajar langsung praktek. Ya, apa workshopnya? Ya, mulai dari mulai dari
Mana tadi ya? Oh, ini double nih, salah nih. Ya, nanti silakan dilihat. Mulai dari menginstalasi Baitul Mal, menginstalasi program infak, ya. Kemudian teman-teman akan dibekali dengan teknologi yang namanya AI, Artificial Intelligence, untuk merancang jadwal sholat Jumat, merancang apa namanya workshop-workshop, merancang seminar-seminar. Supaya apa? Supaya masjid kita bercahaya, menjadi rumah ilmu. Ya, ini yang mau kita coba tempuh di PMB spesial. Maka beruntung sekali sahabat-sahabat sekalian yang ikut di sini karena materi ini berbeda dengan PMB sebelumnya. Kalau PMB sebelumnya itu kebanyakan di tataran mindset, kalau di PMB spesial ini sudah langsung diberikan caranya, diberikan alatnya, diberikan toolsnya, tinggal nerapkan saja. Tinggal nerapkan saja. Ya, insya Allah sampai hari Ahad kita akan terus bertemu. Ya, baik. Apakah ini semua rekayasa dari penyelenggara? Enggak. Kita semua berlandaskan pada Quran, berlandaskan pada sejarah sunnah yang telah diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk landasan Quraninya, Bapak Ibu sekalian, boleh minimal ada 2, ada 3 surat yang harus dikuasai. Kami menghimbau malah justru harus dihafal. Nanti setiap PMB penyelenggara akan memutar terus ya 3 ayat ini. Ya. Nah, 2 ayat yang berurutan ya. Pertama adalah surat Ad-Jin 72:18. Allah berfirman bahwa sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Ingat ya, kepunyaan Allah, bukan punya kita, bukan punya DKM, bukan punya ketua yayasan. Ya. Maka jangan kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Ya. Berharap tada'u ya. Tada'u itu ya termasuk berharap, berdoa. Ya, selain kepada ahada. Ya, nanti ini akan dibahas detail oleh Ustadz Sarip. Beliau hafiz Quran, ngerti bahasa Arab, 10 tahun di Gontor, sudah melalang buana sampai ke Pakistan. Ya, ini materi Ustadz Sarip nanti akan belajar langsung dengan ahlinya. Ya. Yang kedua, At-Taubah 17. Kita akan belajar ini. Ini saya spill sedikit saja. Ya. Bahwa tidak boleh orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah, tidak pantas, nggak wajar, nggak normal. Apa itu orang musyrik? Ya, orang musyrik itu orang yang menduakan Tuhan, bukan sekedar menyembah berhala, Pak. Yang syirik, yang menolak kebenaran, yang suka mengganggu orang, itu syirik namanya. Ya. Nah, kemudian bahkan ketika dia mengaku bahwa dia sendiri adalah kufur, ya, tidak hanya sekedar kafir itu beda agama, tapi juga kufur nikmat juga kafir. Nanti ini juga akan dibahas lebih detail, ya. Kemudian Allah bilang kalau dia syirik sudah kufur, ya, maka apapun yang dilakukan sia-sia. Bikin berbagai macam cara, mau Isra Mi'raj terus tiap tahun, Maulid Nabi, PHBI, sholat tiap waktu, nggak maju-maju. Ya, ini Allah bilang habitat amaluhum, sia-sia pekerjaannya. Ya, bahkan ya orang yang memakmurkan masjid ini, orang syirik, orang kafir ini bisa masuk neraka jahanam, Pak, dan kita kekal di dalamnya. Auzubillahi min dzalik. Ya. Jadi ini ancaman Allah, jangan sampai kita syirik, jangan kafir ya saat kita mengelola masjid kita. Kita berharap ya berniat untuk masuk surga, alih-alih masuk surga, malah kita kekal di dalam neraka. Ini juga bahaya untuk pengurus masjid. Ya. Nah, ini surat At-Taubah 18. Ya. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, man amana billah wal yaumil akhir, ya, beriman kepada Allah dan hari kemudian mendirikan sholat, wa aqama sholah, wa ataz zakah, wa lam yahsya illallah, tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, ya, dan merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan yang muhtadin, ya, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Nah, inilah yang tadi saya sebut. Tujuan kita belajar masjid ini supaya selalu mendapatkan petunjuk, hidayah, hadiah. Ya, termasuk juga petunjuk itu hadiah itu yang surprise, Pak. Tiba-tiba dikasih alpat, tiba-tiba dikasih tanah, tiba-tiba dikasih duit, tiba-tiba apa namanya macam-macam hadiah. Saya kalau mau cerita tuh sudah nggak cukup. 2 jam saya cerita tentang hadiah-hadiah Allah tuh nggak cukup. Sangat banyak hadiah-hadiah, surprise yang diberikan Allah kepada para pengurus masjid yang mendedikasikan dirinya untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya,
sebagai pengantar di Masjid Bilioner ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita istiqomah selama 7 hari ke depan, ya, untuk Amin. belajar, ya, Amin. bersungguh-sungguh memakmurkan masjid-masjid Allah. Dan Amin. semoga Amin. ya Allah Subhanahu wa taala melapangkan semua ikhtiar kita, memudahkan segala Amin. urusan Amin. kita. Rabbal alamin. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustaz Nurul Huda. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair. Allah mudah-mudahan jadi pertemuan awal ya sama kita semua yang berhadir. Nah, setelah tadi Bapak Ayah Bunda semua mendengarkan langsung ya, perkenalan dari Kiai Bung Ben, lalu juga apa sih sebenarnya kok Masjid Bilioner gitu ya. Kenapa histori dari Masjid Bilioner sendiri dari angkatan pertama sampai dengan angkatan ke-7 yang mana alhamdulillah sudah melahirkan atau juga menjadi wasilah banyaknya pergerakan masjid di seluruh Indonesia, termasuk juga Masjid Al-Ikhlas kita, yang mana sedikit bercerita mungkin untuk abang kakak bunda yang belum tahu ya, kita Masjid Al-Ikhlas sebagai panitia di Platnas kali ini, yang mana masjid kita dulunya itu hanya memperoleh infak Rp600.000 per pekannya. Ya kalau dikalikan 4 itu cuma 2.400.000. Nah, alhamdulillah Allah, nah bisa bertambah setelah menginstal 3 mesin kemakmuran tadi yang disampaikan oleh Kiai Bung Ben, yaitu mesin pendidikan, mesin harta, dan juga mesin muamalah. Nah, di mesin pendidikan alhamdulillah sudah banyak kita laksanakan beberapa Baitul Quran, masjid sebagai rumah Quran, masjid sebagai tempat pusat pendidikan, baik itu pendidikan formal ya, ada kita juga berdiskusi untuk anak-anak dan juga untuk ibu-ibu ya di masjid kita, diskusi tentang pelajaran sekolah yang pertama. Lalu yang kedua juga diskusi tentang belajar Al-Quran, ada kelas tahsin, lalu maghrib mengaji, lalu juga kelas tafsir. Nah, banyak sekali kajian-kajian rutin di Masjid Al-Ikhlas kita mulai. Nah, dari tafsir, lalu kelas hadis, lalu sirah nabawi juga yang Masya Allah tabarakallah menjadi wasilah. Banyak sekali kita tahu ternyata Rasulullah dan juga para nabi-nabi yang lain itu bergerak melalui masjid. Nah, setelah kita menginstal mesin-mesin kemakmuran itu, alhamdulillah juga kita langsung launching Baitul Mal yang menjadi mesin harta. Nah, setelah kita menginstal Baitul Mal, alhamdulillah atas izin Allah, dari 2.400.000 sebulannya, nah kita sudah bisa langsung merasakan waktu itu dapat 1 bulan swabnya menjadi 20 juta. Nah, Masya Allah tabarakallah, semakin berkembang dan sampai saat ini berkisar di angka 40 juta sebulan. Dan untuk ada salah satu juga program kolaborasi yang sekitar 20 juta per bulan. Kalau lagi tambahkan berarti sekitar 60 juta. Masya Allah tabarakallah, berpuluh-puluh kali lipat bisa berkembang. Nah, asal kenapa? Tadi kata Kiai Bung Ben, asal mau memulai, mau belajar, dan juga siap untuk menjadi teko yang kosong ya untuk diisi air dari guru-guru kita. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya baik abang kakak bunda yang baik dirahmati Allah. Nah, mudah-mudahan perkenalan singkat di pertemuan awal ini ya bisa menjadi pembuka rasa penasaran abang kakak bunda semua untuk bisa terus berhadir di setiap pertemuannya. Nah, kita ada beberapa kali pertemuan lagi sampai dengan hari Ahad. Ini maraton terus. Kenapa spesial? Salah satunya karena kita ikuti secara padat di 1 minggu ya. Nah, biasa PMB 1 sampai 7 ini dilaksanakan 1 bulan lebih ya. Saya sendiri waktu di alumni Platnas Masjid Bilioner angkatan yang pertama itu 2 sesi dibagi. Nah, ada sesi reguler, nah, lalu juga ada sesi yang advance. Nah, ini Masya Allah tabarakallah, sekarang kita bisa lebih singkat dan juga lebih padat, dan juga hasilnya nantinya kita akan sama-sama bergerak. Ya, insya Allah mudah-mudahan jangan sampai abang kakak bunda semua terlewatkan sesi demi sesi di Platnas Masjid Bilioner pada kesempatan kali ini, itu spesial Medan. Ya, insya Allah mudah-mudahan Kiai Bung Ben diberikan kesehatan, guru-guru kita juga yang bersamai
di Pelatnas Masjid Beliau Special Merit ini juga diberikan terus kesehatan sehingga bisa setiap sesinya bisa berhadir bersama kita, memaksimalkan, memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya insya Allah mungkin Amin, kita amin, buka amin, ya Rabbal Alamin. sesi pertanyaan ya, boleh Kiai ya? Siap, Sharing siap, silakan, dan silakan. juga bertanya, nanti kita langsung kepada Kiai Bung Ben terkait dengan mungkin ya boleh materi awal ini tentang Masjid Bilioner ya. Kalau mungkin ada yang mau juga bertanya juga diskusi terkait dengan hal-hal yang terjadi di masjidnya, boleh juga insya Allah. Kita buka sesi pertama mungkin yang raise hand. Tanya, alhamdulillah, masya Allah, semangat sekali nih. Ayahanda Masjid Al Jihad Dayu Permai. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh, Bung Silakan. Ben. Siap. Nah, dengan ayahanda Ya. siapa nih? Ya, jadi saya sudah menyimak sejak awal tadi dari Bung Ben ya Masya Allah. pembahasannya. Nah, yang mau saya tanyakan itu dengan 3 mesin tadi, yang pertama mesin ilmu, yang kedua mesin harta, yang ketiga mesin muamalah. Dari 3 itu mana yang kita bisa mulai duluan? Karena kan harus ada yang dimulai. Nah, apakah mesin ilmu dulu, apakah mesin harta dulu, atau muamalah dulu? Sehingga kita tahapannya itu juga jelas, langkahnya juga menjadi terstruktur. Demikian, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja Kiai ya. Satu-satu Ya. aja. Tampung aja, Tat. Banyak yang raise hand. Siap. Ya, nggak apa-apa. Bung. Siapa lagi? Ya dari Lampung, Pak Sumaryono, silakan. Yang mau bertanya langsung nih, kita duluan kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumaryono Kuno, Masya Allah. Saya terbaik Sampai nama penanya pertama, Siap. Pak Rustam Aji yang dari Jogja ya. Salam persaudaraan, teman Masya belajar Allah. dan teman bergerak. Masya Karena Allah. kebetulan beliau pembeliannya lewat afiliat kita. Oh, Masya Allah. Semangat. Dari Lampung yang ikut Jogja ya. Inilah Iya, kita nih, Masya Allah. Ini ya Bung Ben, Ya. yang bikin saya penasaran itu yang menjalan tadi Pak, pendapatan per bulan 9, berapa miliar, tapi itu kan data dari 2021 gitu ya. Ya. Nah kalau sampai saat ini apakah itu konstan segitu, meningkat atau menurun gitu? Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ada lagi. Kumpul dulu sama Kiai Bung Ben ini. Silakan. Ada lagi? Oh, belum Kiai. Boleh Kiai langsung dijawab saja dulu Siap. Kiai. Ya, dari Ayahanda Pak Rustam ya, dari Jogja, ya Masjid Al Jihad. Mana duluan? Sebenarnya semua mesin ini sudah ada di masjid-masjid kita. Ya, tapi kadang-kadang kita tidak menganggap dia mesin, kita anggap dia aksesoris gitu. Sekarang kita coba tanya, ada nggak aktivitas pengajian di Masjid Al Jihad Dayu Permai? Pasti ada, Pak. Ada nggak aktivitas kotak mal? Pasti ada. Ada nggak aktivitas untuk bisnis? Ya, pasti ada pelayanan yang lain. Ada TPA, itu mesin muamalah. Ya, pernah nggak bikin sunatan massal? Pasti pernah. Hanya masalahnya yang sering kali kita lakukan itu semuanya sporadis, Pak. Ya, bukan sebuah mesin yang terus-menerus menyala. Misal Baitul Mal. Ya, yang kita lakukan hanya kotak mal. Kotak mal itu beda dengan Baitul Mal. Dari nama saja sudah kotak mal. Kotak itu kotak sepatu itu loh, Pak. Ya, nggak bisa masuk duit besar di situ. Dan hanya bisa terjadi hanya sholat Jumat saja. Nah, terus bagaimana caranya? Bikin bait al-mal, rumah mal. Jadi lebih besar lagi kapasitasnya. Jadi mau mulai dari mana? Ya mulai semuanya, Pak, karena sudah ada semuanya di masjid-masjid kita. Ya. Nah, bedanya apa? Kotak mal itu butuh operatornya bareng-bareng dan hanya beroperasi di Jumatan saja, kan didorong-dorong tuh, Pak. Tapi kalau bait al-mal ada yang jaga setiap hari. Gitu, Pak, ya. Nah, itu nanti kita akan belajar semua ini. Jadi sebenarnya mulai dari mana? Ya mulai semuanya itu sudah terjadi, kita optimasi. Kita perbesar lagi, Pak. UPZ misalnya kan sudah ada. Tapi ya itu, UPZ-nya itu hanya aksesoris, beroperasi setahun sekali di akhir Ramadan.
2 hari menjelang hari raya. Ya, Masjid Kampung Jalan setiap hari buka, Masjid Al-Ikhlas itu setiap hari buka. Ya. Nah, jadi UPZ-nya harus di scale up. Ya, menjadi bait almal, jadi mesin harta. Tiap hari, Pak, tiap hari. Bagaimana caranya? Nanti kita instalasi infak, ya. Kalau di Munjalan itu ada namanya infak beras, gerakan infak beras. Untuk sahabat semua kita sudah bikinkan produknya, namanya ya infak ampli, infak aksi Masjid Peduli. Ini lagi dibikin oleh teman-teman. Jadi besok tuh udah langsung bisa naik sampai 6 juta rupiah per bulan. Tapi diikuti tracknya. Bikin kotak malnya berjalan-jalan, tiap bulan diambil. Ya. Tapi dan ada yang ngelolanya, ada yang bertanggung jawab. Ya. Nggak usah lama-lama, Pak. Ya. 1 bulan setelah pelatihan ini, ikutin saran kita. Ya, cari 200 orang, tebarkan ke celengan, naik, saya jamin naik langsung 6 juta. Ya, per bulan. Nggak usah kemana-mana. Nah, nanti buka rekening. Nanti yang nyumbang itu orang sekitarnya, nanti berkembang dari orang se-Jogja, dari orang se-Jawa Tengah, ya kemana-mana. Seperti tadi tuh Pak Sumaryono tuh, beliau bikin PST yang ikut, ya Pak siapa tadi? Yang dari Jogja. Ya, Masya Allah. Pak Rustam. Borderless. Nah, kemudian yang apa? Yang lembaga pendidikan. Nah, dari yang awalnya mungkin hanya bikin pengajian, yang ikut 10-20 orang. Di online kan Pak, supaya yang ikut berapa banyak? Bisa 200 orang. Ya, bisa 300 orang. Ya, yang awalnya itu hanya dibikin rutinitas 1 orang saja, dibikin panitia yang besar. 2-3 orang yang 1 bulan dikasih tugas, bikin 4 event setiap bulan. 4 event setiap bulan. Itu pasti nanti ya masjid kita akan ramai. Ya, ramai orang, ada cahaya, ada ilmu, cahayanya menyala, orang akan datang. Orang datang nanti kotak mal kita akan bertambah. Dia nggak bawa uang, kita kasih dia rekening. Baitul malnya akan bertumbuh. Sesederhana itu saja. Begitu ya, bisa dipahami nggak? Bung Ben ngomong sih mudah. Enggak, teman-teman itu sudah melaksanakan sebenarnya. Ya. Cuman Gimana, Pak? itu apa adanya aja. Betul nggak? Sekarang saya tanya nih Pak Jati, Pak Damar Jati. Apa yang saya sampaikan tadi betul nggak Pak? Sudah ada belum kotak mal? Terima kasih, Bung Ben. Jadi kalau Masjid Al-Jihad yang kami sebagai pengurusnya ini sebelumnya kegiatannya sudah sangat banyak ya. Terus infaknya juga sudah menurut saya ya mumpuni lah dibanding dengan masjid-masjid sekitar gitu ya. Jadi dengan adanya infak yang cukup lumayan, akhirnya kita juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang memang berdampak kepada jamaah. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah hanya seperti ini saja? Apakah akan ditingkatkan menjadi seperti apa? Nah itu yang mungkin misinya itu yang kami memang belum menyiapkan secara detail. Sehingga mimpinya itu ya mimpi hanya mimpi temporer, bukan mimpi yang jangka panjang. Nah ini bagaimana kira-kira solusinya supaya kita juga mimpi jangka panjang sehingga misinya itu bisa diterjemahkan kepada jamaah sehingga jamaah itu juga merasa Iya, putus Pak. Ya, saya paham. Makanya kita belajar Pak. Nanti akan ada materi redefining masjid. Ya. Nanti Masjid Al-Jihad tuh bisa nggak bikin kegiatan di Lampung? Harusnya bisa dong. Karena sudah bisa bikin di masjid di setempat, ya bikin di masjid di Lampung. Bisa nggak bikin di mana misalnya di Banten? Boleh. Ya, bisa nggak mencari donatur dari Medan misalnya? Ya nggak ada masalah itu masjidnya Allah kan. Nah ini kita sebut dengan masjid borderless. Jadi kita harus rontohkan dulu masjid dinding-dindingnya ini, ya rontohkan dulu, ya. Seperti juga Rasulullah, dakwahnya Rasulullah sampai ke Maroko nggak? Sampai dari masjid itu, sampai kemana-mana, sampai ke Indonesia Pak. Zamannya Ali bin Abi Thalib itu sudah
lepaskan utusan sampai ke Aceh, Samudra Pasai. Gitu ya. Nah itu Pak, kalau kita salah memahami masjid, maka kita akan salah menempuh jalan. Nanti kita akan belajar. Disitulah kita penting untuk belajar. Baik, seperti itu. Kemudian Pak Sumaryono, gimana pendapatan sekarang? Ya. Nah, dalam dunia Baitul Mal Pak, kita nggak naik turun dia. Tadi yang saya bilang 9,8 miliar, ya. Kadang-kadang satu bulan ada dapat 4 miliar, 5 miliar. Kadang-kadang ada sampai 11 miliar. Rata-ratanya segitu. Nah, sekarang saya dapat informasi ya, rata-rata hari ini 5 sampai 8 miliar perolehannya. Tetap masih miliar, Pak. Ya, tetap masih miliar. Jadi kata Soekarno bilang kalau kita bermimpi jangan takut-takut. Ya. Gantungkan cita-citamu ya di atas bintang-bintang. Setinggi bintang di langit. Ya, karena kalaupun kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Gitu ya. Jadi misi kita harus miliaran. Kalaupun kita jatuh, tetap miliaran, Pak. Jangan recehan. Kalau recehan ya gimana jatuhnya nanti? Ya. Jadi gantungkan mimpinya ke miliaran. Maka kita selalu menggantungkan konsep itu secara miliaran di bintang-bintang. Kalaupun kemudian jatuh ya kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak bisa maksain orang untuk berkontribusi terus-menerus. Dia naik turun. Ya, naik turun. Tergantung situasinya. Ya, tergantung situasinya. Maka apakah beban? Enggak. Karena sebenarnya konsep Baitul Mal itu konsep jembatan amal soleh. Terima kasih. Berapa yang diterima itu yang dikasih. Ya, nanti kita akan belajar banyak apa itu konsep Baitul Mal. Ya, konsepnya jembatan amal soleh. Konsepnya itu hanya terima dan kasih. Jadi kita nggak beban. Dapat 1 M ya keluar 1 M. Dapat 2 miliar lepas 2 miliar. Jadi nggak terlalu pusing. Yang paling penting adalah mengedukasi terus-menerus. Seperti itu Pak Samariono. Ya. Tapi asetnya tetap Pak miliaran. Sampai sekarang pun masih. Saya kemarin ke Samarinda, datangin orang. Dikasih tanah 6 hektar. Perkiraan nilainya sekitar 6 miliar. Nah, itu masih miliaran juga gitu ya. Cuman memang tanahnya dikasihkan, bangunnya pakai apa? Itulah bukti duit kan. Jadi Pak, jadi konsep miliaran ini benar-benar terjadi. Nanti coba lihat. Banyak cerita teman-teman tuh. Ustadz Huda tuh juga sering pasti ditawarin. Ustadz Haris tuh juga sering. Nanti setiap PMB, tradisi di PMB Pak, setelah ditutup nanti akan ada ngobrol-ngobrol. Ya. Tanya jawab dengan teman belajar, ada Ustadz Huda. Saya pun nanti istirahat sebentar akan bergabung lagi dengan Bapak Ibu sekalian menjadi teman belajar. Ya, sampai jam 12 lah kita tidur ya. Jangan lama-lama. Kalau dulu tuh sampai jam 2, Pak. Diskusi macam-macam. Nanti Pak Sumaryono bisa bertanya lebih nyaman. Ini sekarang nih kita bikin materinya ada narasumber runtut supaya nanti Pak Sumaryono juga paham untuk mengajarkan konsep Masjid Billionaire ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Saya pikir itu Pak Nur Huda. Ya, siap Kiung Ben. Ini alhamdulillah ada yang raise hand satu lagi, boleh Ki? Boleh, silakan. Ya, ada Bang Andrea. Teman-teman yang lain jangan khawatir, habis ini ada diskusi lagi panjang. Siap. Bang Andrea Rismawandi tadi nih yang raise hand. Assalamualaikum, Bang Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Andrea. Sudah izin mau bertanya. Ya, siap. Boleh Bang. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdiansah, Bung Ben, yang kemarin sempat ke rumah Bung Ben Oh, sama orang-orang kantor rapat. Rantau Perapatan, Labuan Batu. Iya, Bung. Siap, Masya Allah. Ini Siap. mau nanya nih, Bung Ben. Ya. Kami kan buat masjid sekarang ini, Masjid Gajah 1000 Pemuda. Ya. Nah, ya itu tadi sudah saya kirim kondisi masjidnya. Ya, alhamdulillah sekarang masih berlantaikan tanah. Dindingnya masih kosong, atapnya masih langit. Nah, yang mau saya tanya nih, Bung Ben. Kemarin kan saya daftar MPZ ya, karena Baitul Mal salah satu mesin masjid. Gitu Bung Ben ya. Ya. Jadi ketika saya daftar ke MPZ, daftarkan MPZ-nya untuk saat ini tertolak Bung Ben, disebabkan ISOP yang masuk itu di bawah 30 juta. Untuk itu kira-kira Bung Ben solusinya apa kira-kira? Ya. Mungkin bisa dibantu. Yang pertama,
teman-teman harus ke Basnas. Di Basnas itu ada istilah UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Itu legalitas dari pemerintah hari ini. Tapi sebenarnya umat Islam tuh menarik, Pak. Di mana-mana tuh kalau kita nerima infak tuh nggak perlu izin sebenarnya. Ya, di sini UPZ di Malaysia tuh beda lagi, di Brunei beda lagi. Ya, tapi konsepnya itu ya nggak mesti harus menunggu legalitas baru kemudian kita mengajak orang untuk berinfak, walaupun itu melanggar syariat NKRI. Nah, tinggal sekarang gini, yang perlu dilakukan terlebih dahulu itu kontribusi dulu. Masjid Gajah itu harus bikin event, menyalakan dulu cahaya ilmu, berbagilah ilmu pengetahuan, bikin seminar-seminar, bikin event-event kegiatan diskusi. Nah, mereka yang ikut itu di database, ya. Nanti mereka itu diajak untuk diinformasikan saja. Kita ada program infak Masjid Peduli. Siapa yang mau ikut 1.000 satu hari? Setelah itu besoknya ada wakaf, ya dikasih tahu bahwa kita ada program wakaf untuk bangun apa, ya kan? Nanti masuk rekening, Pak. Itu orang Basnas nggak punya perangkat untuk mengetahui itu, tapi wajib punya UPZ. Jadi daftar ke Basnas, ya kan, ajukan pakai yayasan, minta SK-nya UPZ, dan itu mudah, sangat mudah. Ya, jadi jangan tiba-tiba MPZ gitu ya, UPZ saja sudah cukup. Munjalan itu 9 tahun Pak UPZ, baru tahun yang lalu kita pakai Lasnas. Karena omsetnya sudah di atas 100 miliar per tahun. Ya, seperti itu Ustadz Ferdiansyah. Ditunggu lagi datang ke Kota Pontianak. Kemarin nggak maksimal, nggak bisa ngajak jalan-jalan ya. Siap. Siap. Barakallah. Nanti tolong dibantu-bantu Bung Ben ya. Ya, boleh kontak aja. Saya temanin bergerak. Ya, Insya Allah, tabarakallah. Ya, alhamdulillah. Sudah. Ya, Bang, berkah insya Allah ya. Ada Adi Cahyo, Masjid Ummu Samir, Kota Serang. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Adi. Masya Allah. Oke, ini mau tanya ini. Siap. Alhamdulillah. Tadi perihal Masjid Nabawi ya. Pertama pertanyaannya, apakah Masjid Nabawi itu saat Rasul masih mengelola ya kira-kira ya, sebelum juga menjadi Madinah kayaknya ya, apakah itu mereka melakukan pelayanan ya? Saya di Siroh itu belum ketemu kayaknya ya. Pelayanan dalam arti membantu masyarakat sekitar termasuk Muslim ya, secara khusus umat-umat Islam waktu itu gitu ya. Itu yang pertama. Maka apakah masjid kita sekarang ini juga perlu mencontoh Nabi waktu itu atau setelah Nabi wafat ya gitu ya, Nabawi itu menjadi seperti sekarang yang tadi digambarkan itu. Kemudian yang kedua mungkin satu lagi, mohon maaf, perihal konsep masjid ya, karena kan kita ini tadi masjid itu Baitullah ya, masjid itu Baitullah. Artinya kalaupun peran kita itu minimal gitu ya, peran kita itu minimal, apakah juga perlu dalam arti pengembangan tadi ya, pengembangan secara baitul mesin harta tadi ya, mesin ilmu, mesin muamalah, padahal kebutuhan masjid kita ini lebih kepada mengakomodir masyarakat dalam arti ya memfasilitasi aja gitu masyarakat, memang ini ada masjid, kalau butuh apa-apa kira-kira ke masjid, kira-kira gitu tuh. Mungkin secara sederhana. Baik begitu, mungkin terima kasih banyak pertanyaannya. Ya, makasih. Langsung ya Ustaz ya. Ya, lanjut Kiai. Siap. Jadi yang pertama, apakah Rasulullah bikin Baitul Mal, ada jiswab segala macam, ya? Jadi sebelum jadi khalifah ya, Pak. Iya. Nanti kita pelajari di materi selanjutnya, akan kita bahas detail. Jadi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah di tahun ke-1 hijrah. Ya, beliau membuat Kubah, membuat Masjid Nabawi. Oke. Nah, tahun 2 hijrah terjadi perang Badar. Ya. Perang Badar ini ya dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, maka disitalah ada gonimah.
Ghanimah ini kemudian harus dibagikan karena Allah perintahkan untuk dibagikan kepada umat Islam. Karena berserakan, Rasulullah memerintahkan untuk bikin bait al-mal, menampung semua harta benda, ya, hasil ghanimah, dan dikasih waktu 3 hari untuk membagikannya kepada kaum muslimin. Maka istilah baitul mal itu dari Rasulullah, ya, Rasulullah yang memerintahkannya. Ya, apa referensinya? Saya punya referensi di abad 500 Masehi, 800 Masehi. Jadi 1200 tahun yang lalu ada referensinya. Nanti Ustadz juga bisa baca ya bukunya Imam Nawawi 1000 tahun yang lalu. Kok sekarang nggak ada? Karena dihapuskan ingatannya dari diri kita. Ini kita ghusul fikri, Pak. Ya, maka waktu kita bikin Baitul Mal di Munjalan itu nggak ada referensi. Ya, klik di Google Baitul Mal, yang keluar adalah BMT. Itu simpan pinjam, Pak, itu bank. Itu koperasi simpan pinjam. Ya, bukan konsep Baitul Mal ala Rasulullah. Kalau Baitul Mal ala Rasulullah, Pak, itu anti bangkrut, nggak mungkin bisa bangkrut. Kalau turun iya, tapi bangkrut nggak mungkin. Nanti kita akan belajar banyak. Jadi ini konsep Baitul Mal itu Masya Allah, ya, luar biasa. Kemudian apakah proses Baitul Mal itu berlanjut? Nanti kita akan belajar lagi, Pak, spesial untuk mesin Baitul Mal ini. Itu dilanjutkan, Pak, oleh Abu Bakar, dilanjutkan dengan Umar, dilanjutkan oleh Utsman, dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib sampai ke Turki Utsmani. Ya. Di Indonesia, Aceh masih pakai Baitul Mal, Pak. Brunei pakai nama Baitul Mal. Kemarin saya ke Sarawak, pakai istilah Baitul Mal, kerajaan Sarawak itu. Ya. Jadi istilahnya itu bait al-mal. Ya. Jadi itu berlanjut terus. Nah, sampai di Indonesia saja berubah jadi UPZ, tapi fungsinya sama. LAS lah, UPZ lah, Basnas, dulunya Bas. Ya, tapi itu sebenarnya adalah fungsi Baitul Mal, ya, yang mempertahankan konsep-konsep Baitul Mal. Apa konsep layanannya? Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Karena kita nggak ada perang, nggak ada ghanimah gitu. Nah, itu nanti kita akan pelajari detail. Ya, ini masih pengantar dulu, spill dulu, sabar dulu. Ya, ini kepengennya ngegas saja nih teman-teman nih. Ya, udah pada semangat teman-teman, Ki. Masya Udah pada Allah, semangat ya. tabarakallah. Makanya saya berikan pengantar dulu. Ini loh yang mau kita pelajari. Ya, tapi nggak apa-apa, bertanya nggak apa-apa. Cuman kalau detail nanti pelan-pelan. Ya. Kemudian yang Ya. terakhir, konsep masjid perlu pengembangan untuk kebutuhan untuk mengakomodir. Iya, tergantung niatnya. Karena hari ini kan kita kepengen masjid kita beraset dan beromset miliaran, berkontribusi, bermultifungsi. Makanya ada pelatihan masjid milioner seperti ini. Siapa yang kita tiru? Bukan meniru masjid Munjalan, Pak. Meniru konsepnya Rasulullah. Gitu ya. Tapi kalau misalnya Pak Adi Cahyono mau bikin masjid ya sekedar untuk mengakomodir, ya pun nggak ada masalah. Yang penting jangan jadikan tempat maksiat aja, Pak. Tapi kalau misalnya kita belajar di sini, kita kepengen masjid kita seperti Rasulullah. Betul nggak? Supaya bisa multikontribusi, bisa multifungsi. Gimana caranya? Ya 3 mesin tadi. Ya, tapi kalau misalnya hanya niatnya bikin masjid hanya untuk mengakomodir, ya pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kita kepengen ngajak. Masjid adalah fasilitas orang beriman. Jadikan masjid sebagai istana kita, dan anak cucu kita, anak cucu tetangga kita, anak cucu sahabat kita akan merasakannya hingga hari kiamat. Betul nggak? Orang-orang Madinah itu merasakan nggak kehadiran Nabawi 1400 tahun yang lalu? Merasakan, Pak. Sampai sekarang kita aja yang jauh dari Rasulullah, jauh dari daratan Arab Saudi, kita masih bisa umroh di sana, Pak. Minum air zam-zam gratis. Sholat gratis. Nah, saya nggak tahu siapa yang antum tiru. Apakah Rasulullah atau Pak RT? Wallahu alam. Saya harus datang dulu ke Serang ya. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Ya, siap, Ki, insya Allah ya, Bang Adi Cahyo. Semoga menjawab. Mungkin terakhir nih ada yang tadi resen belum disapa, Ki. Andrea Rismawandi tadi ya. Sudah jadi kata dia. Iya, Assalamualaikum Bang Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ayo. Iya Bang Ben, alhamdulillah. Ya ini luar biasa ya, sebelumnya saya lihat rondonnya itu ternyata lumayan ya, perlu napas panjang. Mudah-mudahan istiqomah nih. Namun ya sangat disayangkan sih kalau kesempatan ini untuk tidak bertanya nih pada Bang Ben. Ya sedikit aja. Saya juga sama
isinya ya mungkin sebagai pengantar juga menyampaikan bahwa kami itu di tempat kami, masjid kami sebelumnya tuh musola, Bang Ben. Nah, alhamdulillah kegiatan-kegiatan juga cukup lumayan dari semua segmen, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak dan remaja ya. Akhirnya berkembang jadi masjid karena penduduk udah bertambah banyak. Waktu itu sebelum musola 7x7 udah nggak muat lah gitu ya ketika hari libur. Nah, namun sekarang ada kendala itu ketika kemarin pandemi COVID. Jadi kita tuh memang sempat lockdown, jadi istilahnya kita mati gaya juga, nggak ada kegiatan. Nah, semenjak dari COVID itu kita ya boleh dibilang stagnan gitu, Bang Ben. Jadi bahkan sekarang nih makanya gitu, kita tuh operasional tuh ngos-ngosan nih, malah sekarang tuh istilahnya udah sebenarnya kalau cash flow tuh tiap bulan tuh minus gitu. Cuman karena punya saldo biasanya kita pas Ramadan baru dapat lonjakan dana. Ini mirip seperti meja Alikas, Kiai. Iya. Zaman dulu, Itu Alikas biasa. zaman dulu. Iya, oh gitu ya. Oh. Nah gitu, Bang Ben. Jadi mungkin nah sekarang karena udah jadi masjid, kemudian juga kan berusaha ingin makmur 24 jam, ini kita pun ada imam, ya imam tetap dan marbot yang akhirnya nginep di kita. Nah mungkin di situ kali ya mungkin operasionalnya bertambah, namun ternyata pemasukan kita masih kurang, Bang Ben. Nah ini sedikit gambar aja gitu kondisi kami, dan kami itu ada di lingkungan perumahan. Kalau secara ekonomi mungkin kita itu menengah lah, bolehlah menengah gitu kita itu. Nah boleh kasih gambaran strateginya bagaimana gitu Bang Ben untuk agar kita bisa meningkatkan ya untuk kas operasional kita. Emang sekilas tadi udah Bang Ben sampaikan belum lebih detail, tapi ini gambaran umum lah Bang Ben dengan kondisi kita di perumahan itu kalau menurut saya mungkin gitu ya perasaan khawatir itu kok kayaknya jamaah atau masyarakat mungkin udah bosan gitu kita kalau misalnya ngajuin proposal atau nyadiin amplop gitu. Nah, mungkin sedikit gambaran trik-triknya gimana Bang Ben. Terutama sekarang nih kita ya emang butuh untuk operasional. Biasanya kita tuh ya itu kalau sampai Ramadan itu selamat. Habis Ramadan alhamdulillah ada dana lagi. Nah, sekarang ternyata belum Ramadan nih udah mau habis nih. Gitu Bang Ben sedikit saya sampaikan. Terima kasih Bang Ben. Waalaikumsalam. Oke, baik. Saya jawab 2 tips. 1, Pak Andrea ikut dari awal sampai akhir, Pak. Oh, insya Allah. Makanya sekarang ikut. Ikut dari awal sampai akhir, jangan sampai bolong. Karena ini sistematis, karena juga tidak hanya bicara mindset, tapi juga ranahnya praktis. Jangan sampai teman-teman ngerti tahu caranya, tapi tidak tahu mengeksekusinya. Maka kita bagi 2, mindset dengan workshop, gitu ya. Nah, yang kedua, Pak Andrea ya itu harus memberikan kontribusi terlebih dahulu. Ya, jadikan masjidnya Pak Andrea itu sebagai mesin ilmu. Beri cahaya dulu biar menyala. Ketika ada mesin ilmu, ya, maka teranglah masjid kita. Manusia itu, Pak, adalah makhluk yang butuh cahaya. Manusia itu penakut, Pak. Manusia itu buta. Ketika ilmu itu memancar di masjid kita, maka manusia itu berubah seperti laron untuk mengejar cahaya itu. Apalagi masjidnya Pak Andrea ada di perumahan. Ya, di Desa Gontor yang nun jauh di sana, di Jawa Timur. Orang Kalimantan, Pak, datang, Pak, pakai sampan, Pak. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita salah mana masjid, bubarlah semuanya. Tadi yang Pak Andrea sebutkan, awalnya kami musola, lalu menjadi masjid. Itu juga ada kesalahpahaman. Gitu ya. Ya bagi Allah itu semua adalah masjid, nggak ada sholat di dalam Quran, nggak ada surau, nggak ada langgar. Itu istilah kita saja. Di Minang, di masyarakat Minang, ya itu namanya surau, Pak. Ya, gandeng dengan rumah gadang. Ada pesantren di situ, gitu ya. Namanya surau. Di kita surau itu kecil, Pak. Gitu. Nah, yang masjid itu besar. Ya ini apa sih sebenarnya? Apa namanya istilah-istilah ini dari mana? Nggak ada masalah kan kecil, yang penting kontribusinya besar. Itu nanti teman-teman bisa diskusi dengan Mas Haris. Masjidnya malah bambu itu, kecil banget. Tapi coba,
Orang Jerman tuh investasi di situ, Pak, bangunin masjid sampai miliaran. Bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita mandangnya masjid ini ya hanya tempat ritual, ya sudah. Maka satu, jadikan masjid kita tuh multifungsi. Ya, supaya multifungsi apa? Yang paling mudah tuh cahaya ilmu, Pak. Di situ bikin seminar kewirausahaan untuk mentarget pengusaha, seminar orang perkantoran, seminar anak-anak muda, seminar untuk pegawai negeri, seminar untuk pecahkan masalah mereka dengan ilmu. Kenapa ilmu men? Karena pakai modal, Pak. Nggak pakai modal. Saya nggak punya ilmu. Cari yang punya ilmu, Pak. Suruh ngomong deh, Pak. Jangan diancam terus jemaah kita dengan masuk neraka. Dia punya masalah, Pak. Pecahkan Ya, masalah dia. paham. Ya, Begitu, ya, Pak. ya, ya. Pecahkan masalah dia. Kita itu nggak mau Ya, pecahkan betul. masalah masyarakat. Makanya masyarakat tuh nggak mau. Lihat orang masih itu benci mereka, Pak. Nggak mau tahu dengan masalah umat. Aku nih nggak punya uang, aku kena judol, aku nih kena ini. Mana pernah tahu kita, betul nggak? Sudahlah, ngaku aja lah. Besok Kang Reni akan ngomong seperti itu. Sebenarnya bukan saya yang ngomong. Kita itu adalah orang yang individualis. Bersembunyi di balik jubah-jubah religius. Wah, ini udah mulai kita PMB nih ya. Terbakar semuanya ya. Dan Ini kita harus anggap biasanya jam 11 sempurna. malam ini kayak Karena gini. tiap hari ritual, kita menganggap kita sudah terbaik di mata Rasulullah. Padahal hanya satu sisi saja, ritual. Gimana dengan sosialnya? Bang Ben, Pak, berarti berarti data itu yang saya pernah Bang Ben sampaikan juga kan bahwa apa? Mesin itu tuh harus ada, ya salah satunya mesin ilmu itu harus ada saya baru menangkap sekarang. Karena selama ini sih alhamdulillah sih kalau untuk pengajian mah ada, namun ternyata kita tuh harus memberikan atau mengadakan kajian ilmu tuh yang sekiranya dibutuhkan masyarakat ya. Bang Ben, Iya, ya bukan dibutuhkan masyarakat dan kita kan seluruh kajian masyarakat. misalnya tafsir atau hadis sebagainya, tapi ternyata yang sekiranya gitu ya secara umum ya harusnya gitu ya Bang Ben ya. Yang dimaksud Bang Ben tadi itu ya. Betul. Rasulullah tuh ngajar fikih nggak sih Pak pakai kitab gitu? Nggak ada Pak, dulu nggak ada kitab di Nabawi itu. Ngajarin mandi, ngajarin masak, ngajarin ngobatin orang. Ngajarin orang perang, naik kuda, mana. Ya apa itu kesimpulannya? Ya ngajarin orang supaya terampil gitu. Bisa memecahkan persoalannya, bisa Ya, menguatkan dirinya. untuk Kalau kita aja kan, kalau nggak bulughul maram tuh nggak dari kajian. permasalahannya. Ya, itu persoalannya. Kita nggak dekat dengan masyarakat, Pak. Itu persoalannya. Itu nanti akan dikritik habis dengan Kang Randy. Iya, iya. Betul. Makanya agak aneh kan, kalau lihat Masjid Billionaire ini kan, saya ngajar AI, Pak, untuk masjid-masjid itu. Saya nggak bisa ngajar yang lain, Pak. Saya bukan orang kitab. Terus saya nggak bisa masuk surga gitu, karena nggak bisa baca kitab, nggak bisa ngajar kitab. Memangnya hanya orang pesantren aja yang masuk surga? Kita nggak berhak gitu. Kayaknya nggak gitulah, nggak sepicik itulah Allah tuh, Pak. Gitu. Iya, iya. Nah, ajak semua ya. teman-teman hari ini nggak apa-apa, kita nggak usah pakai jadi ulama, tapi jadi penggiat, Pak. Nah, terakhir nih sebagai closing statement, ya, teman-teman mau nggak, ya, masjidnya makmur dan kemudian pengurusnya juga makmur, mau nggak? Oh iya. Mau sekali. Mau nggak dengarkan tipsnya? Mau nggak? Mau. Satu tipsnya, Pak, jangan jadi pengurus masjid. Satu tipsnya, Pak, jangan mau jadi pengurus masjid. Ya, karena kalau Bapak jadi pengurus, Bapak akan kurus, Pak. Tapi jadilah mujahid masjid. Kalau teman-teman jadi mujahid masjid, dapat ghanimah. Maka hampir semua penggiat masjid, Pak, kaya raya semuanya, Pak. Saya tanya, Rasulullah kaya atau miskin? Kaya. Abu Bakar kaya atau miskin? Kaya. Kaya. Umar bin Khattab kaya atau miskin? Kaya. Utsman bin Affan kaya atau miskin? Kaya. Ali bin Abi Thalib, Kaya. Abu Bakar Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, Kaya. Sultan Brunei, Sultan Jogja, Kiai di Gontor, Kiai di Langitan, Kiai di Tebu Ireng. Mereka mujahid, Pak, bukan pengurus. Ya. Apa bedanya pengurus dengan mujahid? Stay in di PMB spesial. Masya Allah, tabarakallah. Takbir. Harus bersabar sampai minggu depan. Ya, Amin. Masya Allah, Bismillah. tabarakallah. Ya, ini dah semangat kali kiai kayaknya nih ya.
Luar Bang. biasa sekali. Soalnya Tapi digas tuh dengan Pak Andrea tuh. Kita gagas juga lah kan gitu. Mantap. tapi memang ini sunatullah nih, Bapak Bunda semua ya. Nah, dari PMB 1 sampai 7 itu biasa. Di awal-awal udah nanya yang sampai jauh-jauh kali. Nah, tahan ya. Memang Sabar-sabar. kita itu diciptakan tergesa-gesa. Nah, tapi insya Allah mudah-mudahan ya. Nah, pelatihan ini sangat kita buat dengan sistematis. Tadi yang sudah disampaikan ke Bung Ben tentang jadwalnya juga. Nah, dan juga tentang perkenalan perdana. Nah, maka abang kakak bunda semua tinggal menyiapkan nanti nih di setiap sesinya apa yang mau ditanya. Nah, seperti itu ya. Dan juga jangan lupa ada sesi khusus dengan teman belajar. Nah, di situ juga nanti insya Allah mudah-mudahan banyak sekali insight-insight, pengalaman. Ya, itu khusus jam 10 ke atas ya kayak ya. Nah, spesial PMB itu seperti itu. Nah, ada teman belajar nanti yang membersamai insya Allah. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan ya pertemuan perdana kita pada hari ini jadi semakin semangat semuanya untuk bisa ikut terus. Nah, kenapa? Karena kalau nggak ikut secara live nonton rekaman nggak seru ya. Mau ketawa-ketawa nggak bisa ketawa bareng, ketawa sendiri gitu ya kan. Mau jawab nggak bisa jawab langsung. Nah, itu kekurangannya kalau nonton rekaman. Nah, maka harus nonton setiap kesempatan atau saat jadwalnya ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan langsung disetel nih. Besok jam berapa ya, lalu juga besoknya lagi. Nah, harus sudah diatur jadwalnya biar supaya bisa tiap hari hadir. Kalau enggak, nanti ilmunya nggak nyetrum. Ya, mudah-mudahan jadi semakin penasaran. Insya Allah jazakumullah khair sahabat masjid semua yang sudah berhadir pada hari ini. Kayak Bung Ben juga, jazakallah khair. Mari sama-sama kita doakan guru-guru kita selalu diberikan kesehatan dalam taat, sehat bermanfaat, dan juga insya Allah diberikan rezeki yang banyak berkah berlimpah tanpa harus bermaksud kepada Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita berhadir di sini. Itulah kenapa pelatihan ini harus berbayar, Bang Kakak Bunda. Kenapa? Karena pelatihan ini harus disajikan dengan baik, ya, dengan kualitas Zoom terbaik, dengan memuliakan guru-guru, ya, lalu juga dengan orang-orang terbaik yang kita hadirkan kepada Bang Kakak Bunda semua. Dan yang manapun itu nanti kita akan kembalikan lagi dalam bentuk pelatihan-pelatihan lainnya ya di PST Masjid. Banyak sekali insya Allah. Dan yang mana semuanya ini tak lain tak bukan hanya untuk membersamai teman-teman nih. Ya, banyak teman-teman yang galau mengurus masjid, nggak tahu harus memulai masjidnya dari mana. Nah, maka adanya PST Masjid, adanya pelatihan masjid bilioner spesial. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab keresahan, menjawab kegalauan ya kawan-kawan semua dalam mengurus masjid. Nggak ada teman bergeraknya. Nah, ini banyak nih. Ada berapa ratusan orang nih, 122-an orang di Zoom meeting ini. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan jadi teman bergerak. Nanti kita akan sama-sama sistematiskan seperti apa langkah pergerakannya. Nah, kalau tadi dengar cerita Buya Andria, nah itu masjid-masjid Al-Ikhlas zaman-zaman dulu itu Buya. Jadi saya tuh kayak flashback gitu ya. Nah, kita juga dulu seperti itu. Jadi kalau nggak ada Ramadan itu nggak banyak infaknya. Nah, maka kenapa Ramadan bisa banyak infaknya? Nah, buatlah hari-hari biasa seperti Ramadan. Gitu saja Bu ya. Nah, hari-hari Ramadan itu seperti apa? Kenapa bisa banyak infaknya? Nah, maka hadirkan apa ya? Suasana Ramadan di hari-hari biasanya. Pasti Bu ya nanti sudah berpikir itu insya Allah ya Pak ya. Nah, berpikir gimana caranya nih setiap hari bisa Ramadan. Jadi setiap hari itu bisa infaknya tuh banyak terus. Ya, mudah-mudahan nanti Allah kasih muhtadinnya. Kalau ikut PMB spesial, Amin. Tanpa bolong. Insya Allah. Amin. Rabbal alamin. Nih izin menyapa dulu ke Bung Ben. Ramai sekali yang Zoom rame-rame di masjid nih. Ada BKM Silaturahim. Assalamualaikum. Masjid Al-Fajri. Baitul Mutakin. Nah juga. Lalu ada Masjid Syukron. Ini masjidnya Pak Suprapto ya, Labuan Batu. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang sambil makan juga di Masjid Assalam. Bang Hendro ya. Assalamualaikum nih. Sudah ada Bang Irfan, Arif Kamila Jambi. Nah ini terus tadi nih. Masjid Gaza. Masjid Gaza numpang di masjid mana nih Bang? Di Rantau Prapat ya? Masjid Agungnya? Masjid Agung. Sekali nih. Luar biasa nih Kiai. Insya Allah teman-teman Sumatera nih banyak berhadir di PMB Spesial Medan ya. Nah nanti kita insya Allah bisa jumpa atau juga kopdar ya setelah PMB Spesial nanti ya untuk Sumatera dan sekitarnya. Nanti kita bisa buat tanggalnya. Kita datang langsung kan Bung Ben nanti ya bersama-sama ya. Nah mohon doanya mudah-mudahan Kiai Bung Ben diberikan kesehatan, guru-guru kita juga.
Nah, nanti kita langsung kopdar, langsung kita bedah kiai di depan kita masing-masing ya. Nggak biasa Zoom meeting seperti ini. Ya berkah selalu ya, kita tutup terlebih dahulu ya pertemuan kita pada hari ini Zoom meeting perdana. Nanti kita lanjutkan seperti tadi disampaikan ke Bung Ben, PMB ini ada teman belajarnya. Ya, jadi jangan takut setelah materi utama, enggak kita matikan Zoom meetingnya, tetap ada. Yang mau bersilaturahim, yang mau bercerita, yang mau berbagi pengalaman boleh. Nanti ditemanin seolah ada Ustadz Haris nih ya. Saya sama Bung Ben izin sebentar dulu, nanti kami kembali lagi juga membersamai juga. Nah, karena insya Allah mudah-mudahan PMB ini jadi wasilah lah untuk menuangkan semua kegelisahan Gunda dan Lara dan Doya. Ini seperti Ustadz Haris dulu seperti itu. Kalau jamnya teman belajar nih, itu dulu jamnya Ustadz Haris paling banyak bertanya. Maka nanti ini serang Ustadz Haris, tanya banyak-banyak sama beliau. Masjidnya bambu, tapi donaturnya dari Jerman. Ya, Insya Allah. Ustadz Haris, Assalamualaikum Ustadz Haris. Sebelum kita tutup, udah hadir dulu nih, Bung Ben, Ustadz Harisnya. Halo, Assalamualaikum Ustadz Haris. Waalaikumsalam. Afwan. Nah, ternyata sudah ada Bung Ben. Maka insya Allah kita tutup terlebih dahulu ya. Sama-sama kita ucapkan lafal alhamdulillah, alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar-benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami pribadi. Mohon maaf, mungkin masih banyak kekurangan ya. Karena panitia perdana nih Masjid Al-Ikhlas menggelar event sebesar ini. Saya sendiri sampai grogi, biasa juga sering meeting ya. 7 tali PMB ada jeda setahun jadi grogi gitu Kiai. Ya Allah. Ini menandakan ya teman-teman masjid ini sangat luar biasa ya. Sampai saya sendiri pribadi kok jadi ngeblank gitu, Masya Allah. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita sama-sama diskusi kembali di temani Ustadz Haris terlebih dahulu. Ya mohon izin, mohon maaf. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz Haris. Waalaikumsalam. Saya izin istirahat dulu. Ya siap, Kiai. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bang Uda, Yang siap. ingin bertanya kepada Ustadz Haris. Nah, Ustadz Haris sudah hadir, Masya Allah.